langsung live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di agenda membahas tentang sirah nabawiyah. Sebenarnya pembahasan ini eh, tidak banyak ya yang mau atau yang membuat agenda khusus untuk membahas tentang sirah ya. Dan kita kalau tidak ada agenda seperti ini barangkali eh, sedikit wawasan kita tentang sejarah Islam, tentang tentang para sahabat, tentang Nabi Muhammad itu sedikit. Nah, ditambah lagi dengan kondisi di mana penduduk Indonesia ini jarang membaca gitu kan. Nah, maka ini bingung kita gimana caranya agar orang-orang tuh bisa mengenal sahabat Rasulullah itu lebih banyak ya. Sementara kalau film itu kan banyak film-film yang membuat kita tuh menjadi tertarik untuk terus menonton terus episodenya. Nah, sementara para sahabat Rasulullah ini kan orang yang sudah dijamin masuk surga, ada role model bagi kita dalam kehidupan ini. Nah, kisah mereka justru kita tidak terlalu banyak yang mau mengambil pelajaran atau eh, mencari tahu lebih detail bagaimana kehidupan mereka. Padahal dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang dijamin masuk surga, orang-orang yang menjadi contoh bagi kehidupan kita. Nah, jadi eh, makanya saya bikin apa agenda yang seperti ini, harapannya setidaknya ada dua atau tiga kisah yang kita ingat, lalu itu yang kita ceritakan kepada teman-teman yang lain. Nah, maka oleh karena itu beruntung bagi teman-teman yang bisa masih mau lah mengikuti agenda yang seperti ini biar biar makin tahu kita dengan para sahabat Rasulullah SAW. Ya, jangan sampai kita cuma kenal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu pun cuma namanya. Dan kita nggak tahu kisah-kisah heroik mereka. Ya, bagaimana dia masuk Islam, bagaimana perjuangan dia selama peperangan, bagaimana sikap dia selama memimpin, ya, seperti Umar ini. Nah, maka oleh karena itu, dengan adanya kegiatan seperti ini, rutin kita ikutin, insya Allah setidaknya menambah itu tadi dua atau tiga hal baru yang kita dapatkan. Nah, seperti itu. Dan jadikan ini sebagai trigger atau pemantik bagi kita untuk terus mendalami lebih jauh tentang eh, sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini. Ya, baik teman-teman semua, selamat datang. Mungkin yang baru hadir selamat datang juga. Kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya pada 2 pekan yang lalu itu tentang Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di mana Abu Bakar As-Siddiq ini adalah khalifah pertama kaum muslimin setelah Rasulullah meninggal dunia. Dan ketika pembahasan Abu Bakar As-Siddiq pada pertemuan sebelumnya itu kita mengakhirinya dengan di mana Abu Bakar As-Siddiq itu nanti meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia lalu beliau langsung mewasiatkan kepada para sahabat. Pada waktu itu Utsman bin Affan yang menulis surat wasiat itu yang menyampaikan bahwasanya yang menjadi pemimpin umat Islam setelah meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq adalah Umar bin Khattab. Jadi teman-teman semua ini apa ya? Ketika orang sudah mengetahui ternyata Umar bin Khattab lah nama yang ditulis, orang-orang tuh kaum muslimin tuh justru sebenarnya menjadi khawatir, menjadi agak takut karena mereka tahu bahwasanya Umar ini orangnya keras, orangnya itu temperamen dan orang-orang muslimin yang pada waktu itu sudah mendapat kabar Umar yang menjadi pemimpin itu seolah-olah kayak waduh gimana ini ya selama ini saja dia tidak menjadi seorang khalifah, orang aja banyak yang takut sama dia ya. Gimana dia jadi khalifah ya? Pasti dia akan berlaku kasar. Gimana kalau seandainya nanti dia menjadi seorang pemimpin? Wah, kita bakal banyak yang disiksa ini. Kalau seandainya kita tidak mau mengikuti kata mereka. Nah, jadi itu frame yang muncul ketika nama Umar bin Khattab yang ditulis oleh Abu Bakar Siddiq sebagai pengganti beliau. Nah, lalu eh, Umar bin Khattab
setelah eh, mendapatkan berita bahwasanya nama dia yang ditulis oleh Abu Bakar Siddiq sebagai pemimpin melanjutkan estafet kepemimpinan Abu Bakar Siddiq, beliau pun nanti berpidato, ya berpidato di depan kaum muslimin, ya menyampaikan bahwasanya dia bukanlah orang terbaik ya yang ada. Kemudian dia dia mengatakan juga bahwasanya kalaulah seandainya ketika saya memimpin, ya saya ini melanggar eh, aturan dari Allah, maka tidak usah ikutin saya. Tapi kalau seandainya saya mengikuti aturan Allah, maka ikuti saya dan bersama-sama kita komitmen untuk tetap menjalankan apa yang kita sepakati. Nah, kemudian dia juga menyampaikan bahwasanya eh, dia itu adalah orang yang sebenarnya takut dengan amanah. Nah, maka dengan diberikannya beliau amanah pada hari ini, maka dia akan siap untuk menjadi lebih lembut, menjadi ya lembut dibandingkan sebelum beliau menjadi khalifah. Nah, itu adalah janji beliau dan memang terbukti. Jadi ketika eh, Umar bin Khattab menjadi khalifah itu luar biasa, bahkan menjadi inspirasi para tokoh dunia sampai hari ini. Ya, pernah suatu hari ketika Umar bin Khattab itu eh, melihat ada tenda yang eh, didirikan oleh orang-orang yang sedang safar ya, sedang dalam perjalanan, lalu mereka singgah di dekat Madinah. Umar bin Khattab singgah di sana. Dia ingin tahu orang-orang di situ bagaimana keadaannya. Lalu di situ adalah nanti seorang perempuan yang anaknya menangis, anaknya menangis. Lalu untuk menenangkan anaknya menangis itu dia masak, ya, dia masak, gitu kan. Umar mendekati orang tersebut. Dia melihat, kok ibu ini lama betul masaknya gitu kan. Masak apa sih? Anaknya nangis ini apa namanya? Orang tua yang tidak paham dengan kondisi anaknya gitu kan. Semestinya digendong-gendong dulu gitu kan, disuapin dulu dan sebagainya. Nah, terus dia memasak seperti itu. Lalu Umar bin Khattab pada waktu itu ditemani oleh Hashim. Hashim itu pembantu Umar ya. Dia mendekat, lalu dia tanya, ada apa bu? Kok anaknya nangis? Gitu. Nah, maka ibu saya mengatakan, anak saya ini lapar gitu. Anak saya lapar. Sementara saya ini termasuk orang yang tidak memiliki banyak eh, makanan. Gitu. Nah, jadi apa yang kau masak itu? Kata si Umar. Maka Umar mengatakan, kata ibu tadi mengatakan, sebenarnya saya nggak ada masak apa-apa. Saya cuma masukkan air lalu ada saya isikan batu di dalam periuk itu. Umar nanya, cuma batu gitu kan. Emang kamu mau ngasih ini makan ini? Ya mau gimana lagi? Saya ini orang yang terbatas, nggak punya apa-apa. Khalifah tidak membantu saya. Khalifah tidak memberikan bantuan kepada kami, sehingga kami tidak bisa hidup dengan sejahtera. Umar pada waktu itu kan seorang khalifah. Dan ibu tadi nggak tahu kalau itu adalah Umar gitu. Ya kalau zaman dulu kan nggak ada medsos ya. Kalau nggak tahu kalau seandainya seorang pemimpin itu wajahnya seperti itu, apalagi yang dari jauh kan. Nah, ibu itu dia dari perjalanan singgah sebentar ya, singgah di dekat perkemahan itu, dia nggak tahu itu Umar. Maka setelah Umar mendengar bahwasanya dia si ibu tadi mengatakan Umar apa Umar itu seorang khalifah tidak mementingkan, tidak memikirkan kami sebagai orang-orang yang miskin. Dia memikirkan orang-orang terdekatnya. Maka Umar pada waktu itu langsung pamit ya. Dia mengatakan, saya izin dulu, nanti ibu tunggu dulu di sini, saya ada keperluan sebentar. Setelah itu Umar bin Khattab pun langsung berangkat pergi ke Baitul Mal, tempat orang-orang kaum muslimin meletakkan barang-barang yang diperlukan untuk keperluan kaum muslimin. Hashim pada waktu itu ngejar-ngejar dari belakang Umar bin Khattab. Mau kemana engkau, Umar? Kau ikuti aku, kata kata si Umar pada Hashim. Lalu diikutin. Setelah itu Umar langsung mengambil satu karung tepung, kemudian juga beberapa gandum dan juga beberapa makanan yang bisa mengenyangkan ibu tadi. Lalu dibawanya sendiri. Maka waktu itu Hashim selaku ajudan Umar ini menawarkan kepada Umar, wahai Umar, biar saya saja yang ngangkat itu.
Karena saya akan membantu kau. Tidak usah, kata Umar. Karena sesungguhnya eh, ibu ini, dia tersiksa itu karena saya, kata Umar. Ibu itu tadi, kelaparan, itu karena saya. Wah, ini pemimpin yang luar biasa ini. Lapar karena Umar. Ini apa namanya? Cara berpikir yang anti mainstream ya. Barangkali jarang tuh pemimpin zaman sekarang yang bisa seperti itu mengatakan kata-kata yang dahsyat itu ya. Dia mengatakan rakyatnya lapar itu karena dia. Atau kalau sekarang mungkin rakyat saya eh, banyak yang meninggal karena COVID itu karena saya. Ada nggak yang seperti itu? Jarang. Ya itu berat kata-kata seperti itu. Maka Umar bin Khattab mengangkat. Maka Asyim kasih kasihan melihatnya gitu. Wah, masa seorang presiden ngangkat barang banyak betul. Untuk rakyat yang satu itu pun cuma musafir. Lalu kata Asyim kembali menawarkan, wah Umar biarkan saya bantu. Setidaknya saya bantu apalah gitu kan. Atau karung itu aja, kayak kasihan engkau angkat karung itu. Maka apa kata Umar? Hai Asyim, apakah engkau bisa mengangkat dosa-dosaku ketika di akhir nanti? Engkau tidak akan sanggup memikul dosa-dosaku ini. Maka biarkan aku memikul ini. Seolah-olah aku sedang memikul dosaku. Luar biasa. Asyim yang selaku ajudan itu itulah yang dia ceritakan kepada orang banyak sampai kisahnya itu sampai hari ini kita masih bisa baca. Nah, itu jadi inspirasi. Akhirnya Umar bin Khattab membawa barang-barang yang banyak tadi ke tempat ibu tadi. Lalu dia mengatakan, ibu engkau urus saja anakmu biar aku yang masak. Presidennya yang masak. Presidennya yang masak. Masakin. Bahkan tidak hanya dimasakin, lalu dimasukkan ke dalam wadahnya. Lalu dikasih sama ibunya. Nih, dia makan. Ya. Setelah itu, ibu tadi mengasihlah makan kepada anak tadi yang sedang menangis. Dan anaknya pun tenang. Karena tidak lapar lagi. Setelah itu, setelah tenang kondisinya, ibu tadi mengatakan, wahai bapak, engkau lebih baik daripada Umar. Engkau lebih mengerti daripada Umar. Maka apa kata Umar? Eh, Insya Allah katanya, semoga nanti engkau bisa bertemu sama Umar dan engkau nanti akan melihat di situ di mana ada Umar, di situ ada aku. Akhirnya Umar pun pamit. Pamitnya pun sambil menangis karena merasakan begitu penderitaan rakyatku. Begitu penderitaan rakyatku. Nah, begitu yang terjadi ketika Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah. Begitu menakjubkan. Banyak lagi kisah-kisah yang unik sebenarnya nanti. Nanti insya Allah kita akan ceritakan. Nah, ini baru pembukaan ya. Baru pemantik salah satu kisah yang cukup terkenal lah dari Umar bin Khattab. Baik, kita mulai. Jadi sebelum kita lebih jauh membahas tentang bagaimana alur perjalanan Umar bin Khattab dari dia kecil barangkali ya sampai nanti dia meninggal dunia sampai memimpin Islam. Nah, kita akan bahas satu persatu insya Allah. Dan sebelum kita mulai, kita bahas dulu keutamaan-keutamaan dari Umar bin Khattab ini. Nah, jadi teman-teman semua ya, Umar bin Khattab ini dia eh, di masa jahiliyah, ya di masa jahiliyah itu sebagai seorang yang begitu apa namanya dihormati karena kecerdasannya, cerdas dan tegas. Makanya dia ini kalau kita baca buku Sirah, pasti kita akan lebih banyak mendengar kisah dia itu tentang ketegasan dia dan bagaimana dia itu membuat sebuah keputusan itu nggak biasanya. Ya. Orang biasanya kan lemah lembut kan. Wahai Rasulullah, gimana kalau seperti ini? Kalau Umar enggak. Wahai Rasulullah, udah pancung aja mereka semuanya. Nah, jadi lebih lebih apa ya? Lebih barbar lah kalau zaman anak apa bahasa zaman sekarang ini lebih barbar gitu. Nah, jadi seru. Nah, jadi Umar ini termasuk orang yang tegas. Sebelum beliau masuk Islam, beliau termasuk orang yang menjadi dutanya orang Quraisy. Nah, jadi Umar ini kalau di kampungnya itu berasal dari perkampungan namanya Bani Adi namanya, ya, Bani Adi. Nah, dia menjadi tokoh di daerah sana.
Jadi kalau ada rapat misalnya ya, ibarat itu dia tuh sebagai anggota dewannya ya, anggota DPR-nya. Jadi kalau ada rapat, orang-orang Mekah itu rapat, maka Umar ini sebagai wali atau sebagai perwakilan dari daerah dia. Nah, bahkan termasuk orang yang penting juga di Quraisy pada waktu itu. Karena ide-ide dia itu cerdas, ide dia bergiat. Nah, itu Umar bin Khattab. Ketika ada peperangan ya, untuk memisahkan orang-orang yang sedang berperang ini, maka biasanya Umar yang maju. Dan uniknya, Umar bin Khattab ini dia masih muda, bahkan masuk Islamnya itu usianya itu kalau tidak salah masih berusia 20-an tahun, 28 atau 27 tahun. Masih muda. Nah, jadi kalau teman-teman lihat sahabat-sahabat Rasulullah itu mayoritas itu anak-anak muda. Maka wajar eh, umat Islam sangat memikirkan anak-anak muda karena anak-anak muda itu yang nanti akan memiliki power untuk bisa mengembangkan Islam dengan lebih luas lagi. Nah, jadi kita lanjut. Umar ini karena tadi dia sebagai seorang tokoh ya. Jadi kalau seandainya ada peperangan, dialah yang memutuskan perkara apa yang dilakukan, sebagainya. Nah, pertanyaannya tentu, kok bisa seperti itu ya? Padahal masih muda. Kenapa? Karena memang dari kecil Umar ini dididik dengan keras oleh ayahnya, Ibnu Khattab. Ya, Khattab tadi. Dididik dengan keras. Bahkan di buku riwayat yang lain, saya pernah baca, Umar itu ketika kecil dia tugasnya itu sebagai pengembala domba ayah-ayah pengembala domba ayahnya. Jadi di padang pasir ketika teman-teman yang lain mereka bisa bermain-main santai sementara Khattab ayah dari Umar ini keras orangnya. Jadi dia menyuruh Umar tuh untuk mengembala domba. Itu terus dilakukan tiap hari. Dan ayahnya pun kasar. Pernah satu hari dia berkatakan ketika dia sedang mengembala domba, tiba-tiba dia melihat kan lihat domba terus itu kan pasti suntuk ya. Akhirnya Umar tertidur. Umar tertidur. Beberapa waktu kemudian ayahnya Khattab itu datang melihat anaknya, wah cuma tidur rupanya pekerjaannya itu kan. Setelah itu Umar pun kaget, ayahnya langsung menyepak dia, langsung dipukulin dia, kamu ini disuruh menggembala domba, kamu malah seperti ini. Dimarahin dia, dicaci maki gitu, dihukum tidak boleh makan seharian. Jadi memang hidupnya itu keras dari awal. Nah, jadi lingkungannya itu udah keras di awal sehingga terbentuk karakter diri dia. Nah, jadi ini bisa kita ambil pelajaran lah bahwasanya kalau kita sudah terbiasa dengan kondisi yang sulit di masa-masa masih muda, di masa-masa masih kecil, maka itu bisa membentuk karakter kita. Ya, misalnya kalau ada orang tua yang broken home barangkali ya, anaknya pun jadi hobi marah nantinya. Nah, Umar pun juga seperti itu. Jadi ayahnya keras, maka dia pun jadi keras nanti orangnya. Tapi setelah dia masuk Islam, kerasnya itu, tegasnya itu tertata. Nah, lebih tertata. Dia marahnya itu hanya kepada orang-orang yang bermaksiat. Nah, itu nanti Umar bin Khattab. Ya. Dan juga Umar bin Khattab ini, sebelum beliau masuk Islam, beliau ketika menjadi tokoh jahiliyah itu, beliau ini hobi minum minuman keras. Nah, jadi minum-minum khamar itu sudah hobi itu. Ya, malam-malam tuh minum itu aja dia. Tapi uniknya nanti ketika dia masuk Islam, dialah orang yang sangat membenci khamar dan bahkan dia pula yang terus meminta kepada Rasulullah SAW, terus bertanya-tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa Tuhan, kenapa Allah tidak menurunkan uh, haramnya khamar? Nah, didesak-desak terus Umar kepada Rasulullah. Karena dia melihat bagaimana umat Islam pada waktu itu khamar belum diharamkan. Umat Islam itu kadang mereka habis sholat mereka minum gitu. Minum khamar, santai aja gitu. Nah, dan nanti akhirnya turunlah ayat tentang khamar gara-gara Umar sering desak. Nah, gitu. Nah, nanti kita akan sampai ke sana insya Allah. Ya. Jadi begitulah Umar di masa kecil dia orang yang eh, hidup atau tumbuh dan berkembang di lingkungan yang begitu keras sehingga membuat pribadi dia pun menjadi keras.
Dan juga pernah juga diceritakan di riwayat yang lain, di buku yang lain bahwasanya Umar ini di di Mekah itu ada namanya pasar Ukas. Pasar Ukas itu tempat orang itu kayak duel gitu. Tempat orang bertinju gitu. Ya, taruhan siapa yang menang gitu kan. Nah, Umar ini termasuk pegulatnya, algojonya. Dan selama Umar bertarung di sana di pasar Ukas itu, dia belum pernah kalah sama sekali. Nah, udah terbayangkan betapa udah keras, kuat ya, dan badannya itu tinggi, tinggi besar. Jadi begitulah Umar, keras. Nggak ada orang yang berani mengalahkan Umar bin Khattab. Belum ada yang pernah mengalahkan Umar bin Khattab dalam duel itu. Maka wajar ketika nanti Nabi Muhammad sudah menyebarkan Islam, maka Umar ini ketika dia menyiksa orang yang masuk Islam, itu sampai orang tersebut ngomongnya tuh udah nggak teratur lagi. Udah disiksa sama Umar, tempeleng dia, lalu dia menjadi kayak nggak punya arah lagi jalannya udah nggak tentu lagi, lalu omongannya pun udah nggak teratur lagi. Nah gitu Umar bin Khattab ketika menyiksa orang. Ini sangat barbar sekali ya. Nah seperti itu. Ya, itulah Umar di masa jahiliyah. Kemudian Umar ini sebelum beliau masuk Islam, Rasulullah itu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang kau cintai, yaitu Abu Jahal atau Umar bin Khattab." Nah, jadi Rasulullah itu pernah berdoa, "Ya Allah, masukkanlah Islam ini kepada kuatkanlah Islam ini dengan masuknya salah satu dari dua orang yang engkau cintai, Abu Jahal atau Umar bin Khattab." Nah, kita tahu Abu Jahal ini termasuk orang yang begitu memusuhi Islam, makanya Rasulullah sampai berdoa Abu Jahal nih karena selama ini seringkali memusuhi Islam udah dia aja biar aja dia masuk Islam biar Islam jadi kuat gitu kan. Atau satu lagi yang tokoh yang luar biasa apa keras siksaannya Umar bin Khattab gitu kan. Mereka berdua nih dahsyat sekali permusuhannya kepada Islam. Udah semoga aja mereka masuk Islam. Jadi didoakan sama Umar apa sama Rasulullah. Nah, jadi seperti itu. Jadi itulah doa yang para ahli sejarah menyebutkan nanti doa itulah yang membuat Umar ya itu bisa masuk Islam. Ya, oke. Sekarang kita masuk bagaimana kisah Umar bin Khattab itu masuk Islam. Nah, jadi ada beberapa riwayat bagaimana Umar bin Khattab itu masuk Islam. Ada riwayat yang doif ya, ada riwayat yang doif, tapi nanti saya ceritakan. Tapi riwayat ini doif menurut para ulama. Bisa bisa kita, yang penting tahu aja. Jadi kalau kita dengar kisah ini itu ternyata doif. Nah, kisahnya adalah pada suatu hari ada seorang ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu ini dia seorang perempuan ya akhwat gitu. Pada waktu itu dia mau hijrah. Nah, dia mau hijrah ke negeri Habasyah. Karena pada waktu itu kaum muslimin eh, banyak yang ya tidak bisa beribadah dengan leluasa, tidak bisa eh, berdakwah dengan sempurna. Maka Rasulullah SAW itu memerintahkan kaum muslimin itu untuk hijrah ke negeri Habasyah. Itu terjadi pada tahun 5 kenabian. Lalu ketika ibu ini mau hijrah ke negeri Habasyah bersama suaminya, pada waktu itu kebetulan suami itu ada yang tinggal, maka suaminya pun pergi kembali ke Mekah. Ibunya tadi, si ibu tadi, saya lupa nama ibunya nih. Nanti saya cari-cari orang-orang siapa nama ibunya tadi ya. Nah, si ibu ini dia ketemu sama Umar bin Khattab. Ibu ini pun jadi bingung nih. Waduh, mati saya hari ini, mati saya hari ini. Kata ibu ini. Maka Umar bin Khattab melihat ibu itu, lalu menghampiri ibu itu. Ibu itu makin kuat istighfarnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ajal, ajal, ajal gitu. Nah, setelah itu Umar bin Khattab datang, lalu nanya sama ibu tadi, ibu mau kemana? Lalu dia katakan, saya mau keluar dari Mekah ini karena kalian tidak mengizinkan kami untuk beribadah, kalian tidak mengizinkan kami untuk menyembah Tuhan yang kami percayai. Masa kami percaya sama agama kami, kalian malah memusuhi kami, kalian malah menyiksa kami. Maka kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk keluar dari daerah ini, untuk kami bisa beribadah nanti di sebuah negeri. Maka apa kata Umar bin Khattab? Semoga Allah menyelamatkan kalian.
Semoga keselamatan bagi kalian. Nah, ketika si Umar menyampaikan itu, ibu tadi jadi bingung. Hah? Kok Umar doain saya? Kok Umar nggak nyiksa saya? Kok saya nggak jadi mati? Nah, jadi ibu tadi pun masih bingung dia. Kok Umar nggak ada nyiksa saya itu? Padahal selama ini dia tahu bahwa si Umar tuh kalau nyiksa orang sampai babak belur. Kok dia nggak nyiksa saya? Akhirnya si ibu tadi ketika suaminya datang, dia cerita, ya, dia cerita kepada suaminya. Dia cerita kepada suaminya, dia bilang, "Woi bang," atau "Mas, tadi saya lihat Umar mas." Wah, terus kamu disiksa? Enggak. Terus apa yang dilakukan sama Umar? Dia malah mendoakan saya, mendoakan kita selamat nanti di perjalanan. Menurut saya kayaknya dia tuh bakal masuk Islam deh. Apa kata suaminya? Dia, Umar bin Khattab itu akan masuk Islam, tidak bakal masuk Islam dah. Sebelum keledai bapaknya tuh masuk Islam. Wah itu, saking nggak mungkinnya Umar masuk Islam. Suami ibu tadi tuh ngomongnya itu nggak bakal mungkin dia masuk Islam. Kecuali keledai bapaknya tuh masuk Islam dulu, itu baru dia masuk Islam. Nah gitu, saking nggak percayanya gitu kan, nggak percayanya si eh apa namanya bapak tadi dia masuk Islam. Nah sekarang nih saya dapat nama ibu tadi yaitu Ummu Abdillah. Nah namanya Ummu Abdillah. Nah Ummu Abdillah ini ngomong itu, nggak mungkin dia masuk Islam kecuali keledainya Khattab itu masuk Islam. Nah itu riwayat yang ada di buku sejarah ada, tapi emang katanya doi. Nah itu. Kemudian riwayat yang lain. Pernah juga suatu hari ketika Umar bin Khattab kan dia kan hobi minum-minum kerasnya, hobi mabuk-mabukan ini. Pada suatu malam dia ingin mencari minuman keras. Dia lagi pergi ke Alfamart gitu kan. Oh, ke Alfamart, belum ada Alfamart tentu ya. Pergi ke tempat orang jualan lah gitu kan. Pergi ke sana mencari minuman keras. Gak ada, sudah habis. Lalu pergi lagi ke tempat yang lain mencari minuman keras. Gak ada, habis juga. Setelah itu, dia bingung mau kemana lagi nih gitu kan. Akhirnya dia pasrah, pergilah ke Ka'bah, duduk di sana. Kemudian dia melihat ada Rasulullah sedang sholat di dekat Ka'bah. Rasulullah sedang sholat. Umar penasaran, apa sih yang dibaca sama Muhammad ini sampai sampai orang itu bisa masuk Islam, keluar dari agama nenek moyangnya. Ini luar biasa. Ini apa yang dibaca sama Muhammad ini? Penasaran dia. Ah, saya mau lihat ah, saya mau dengar. Maka Umar pergi dia ke Ka'bah, lalu dia masuk ke dalam kain Ka'bah, nyelinap, 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 sampai di dekat Nabi Muhammad sedang sholat. Jadi antara Nabi Muhammad sama Umar itu cuma dibatasi sama kain Ka'bah. Umar dengar apa yang dibacakan sama Rasulullah. Dan dia dengarnya pun apa namanya? Kayak terhipnotis seperti itu. Kayak kagum. Lalu sempat terucap kata-kata dia. Ini luar biasa kata-katanya ini. Nggak bakal mungkin Muhammad yang bikin ini. Sepertinya dari Tuhan ini. Nah itu. Dia saking kagumnya Umar bin Khattab itu dengan bacaan Al-Quran Rasulullah SAW sampai Umar itu langsung tersentuh hati dia. Nah padahal dia mau minuman keras tadi. Nah itu riwayat yang menceritakan tentang Umar bin Khattab. Dan ini riwayatnya sahih sebenarnya. Tapi ada juga riwayat sahih yang lain tentang bagaimana Umar bin Khattab yang masuk Islam. Nah, apa itu? Nah, jadi pada suatu hari Abu Jahal ya. Abu Jahal itu membuat sebuah sayembara kepada orang-orang Quraisy bagi siapapun yang bisa membunuh Nabi Muhammad, maka dia akan diberikan 100 ekor unta. Maka orang-orang pada waktu itu tahu betul bagaimana kedudukan Rasulullah ini. Nabi Muhammad ini termasuk orang kan dapat dipercaya, dapat gelar Al-Amin sebelum beliau menjadi nabi. Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang yang baik selama ini. Maka kalau disuruh terbunuh dia, orang itu mikir-mikir, lah selama ini dia baik kok kita bunuh gitu kan. Nanti saya yang malah dibunuh lagi. Nggak ada yang berani. Maka pada waktu itu Umar bin Khattab dia mengajukan diri. Udah biasanya saja yang bunuh Muhammad. Setelah itu Umar pulang ke rumah membawa pedang, menggunakan baju perang, siap untuk bunuh-bunuhan nanti.
Setelah dari rumah, dia pun keluar menuju ke tempat Nabi Muhammad SAW. Di perjalanan, bertemu dengan seseorang. Namanya adalah Nuaim bin Abdullah. Nuaim bin Abdullah melihat Umar bin Khattab. Beda rasanya. Nuaim ini, kalau menurut riwayat, dia sudah masuk Islam, tapi masih menyembunyikan keislamannya. Ketika dia bertemu dengan Umar bin Khattab, maka dia mengatakan, wahai Umar, kau mau kemana? Saya mau bunuh Muhammad karena gara-gara dialah daerah kita ini udah nggak tentu lagi. Ada anak yang nggak mau percaya sama ibunya lagi karena ibunya kafir. Ada ibu yang nggak mau mengakui anak karena anaknya masih kafir. Ada juga orang yang justru memilih berpisah keluar dari negeri ini hanya karena ingin menyelamatkan agama dia, padahal agama dia adalah agama yang sesat, kata Umar. Maka saya ingin bunuh Muhammad gara-gara dia ya. Kalau Muhammad sudah dibunuh, maka orang-orang itu kita selesai. Bisa kita selesaikan dengan lebih mudah. Nu'aim bin Abdillah selaku kaum muslimin, dia tahu betul wah kalau seandainya Nabi Muhammad yang meninggal dunia celaka ini. Kita akan sulit untuk berdakwah. Maka Nu'aim berpikir keras gimana caranya mengalihkan perhatian Umar ini jangan kepada Rasulullah SAW. Jadi mau nggak mau dia pun membocorkan sebuah rahasia yang sebenarnya selama ini rahasia itu sengaja disimpan agar Umar tidak marah. Apa rahasianya? Yakni adik kandung dari Umar bin Khattab, Fatimah binti Khattab, itu sudah masuk Islam. Dan dia masih menyembunyikan keislamannya itu karena khawatir nanti disiksa sama Umar. Maka terpaksa Nu'aim bin Abdullah mengatakan, hei Umar, kamu jangan jauh-jauh mikirin keluarga orang, mikirin orang lain. Pikirkan dulu keluarga kamu itu, adik kamu itu sudah masuk Islam. Kamu tahu nggak? Maka Umar kaget, Pak. Siapa? Maksud kamu siapa? Fatimah. Iya, Fatimah dan juga suaminya. Nah, suaminya namanya Said bin Zaid. Ya, Said bin Zaid ini termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga ya. Nah, jadi kalau ditanya siapa saja sahabat yang dijamin masuk surga, itu ada hadisnya. Nah, jadi kan terkenal tuh 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, siapa saja orangnya? Yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, ya Zubair bin Awam, Tolha bin Abdullah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abdullah eh, bin Abi Jarrah. Nah, ya, Abdullah bin Abi Jarrah. Nah, itu 10 sahabat yang di surga. Nah, insya Allah kita akan menuntaskan 10 sahabat di dalam surga ini dulu. Setelah itu baru kita lompat ke sahabat yang lain. Kita bahas. Ini baru sahabat yang kedua ini. Abu Bakar sudah, Umar sudah kan. Nah, Umar sedang kita berjalan hari ini. Insya Allah ke depan kita akan masuk ke Utsman. Baik, kita lanjut kisahnya. Nah, jadi ketika eh, setelah mengetahui bahwasanya Fatimah masuk Islam, Umar bin Khattab yang awalnya rencananya mau ke rumah Rasulullah nggak jadi putar arah menuju ke rumah adiknya Fatimah. Nah, jalan dia cepat-cepat dia buru-buru dia pengen nampar segera adiknya itu Fatimah itu. Akhirnya nyampe di dekat rumah Fatimah. Ternyata pas pula pada waktu itu ada seorang sahabat yang mengantarkan ada wahyu yang baru saja turun, yaitu Quran surat Toha baru saja turun, diantar oleh seorang sahabat yang budak namanya Khabab bin Al-Arad. Khabab bin Al-Arad ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang memiliki eh, cerita yang menarik juga ketika beliau awal-awal masuk Islam. Beliau pernah diletakkan besi panas di tubuh beliau. Beliau pernah diletakkan di atas panggangan eh, besi karena dia memang tugasnya selaku penjual besi dan dia seorang budak. Maka dia disiksa oleh majikannya pada waktu itu. Sampai-sampai punggung dia itu berbekas dengan besi panas karena dia disiksa karena dia masuk Islam. Maka nanti ketika satu saat ketika Umar bin Khattab pernah berpidato, bahwasanya dia mengatakan bahwasanya Bilal bin Rabah itu kasihan ketika dia eh, awal-awal masuk Islam dulu. Dia disiksa begitu keras oleh Umayyah bin Khalaf. Maka Khabab bin Al-Arab pada waktu dia ikut hadir pada waktu itu dia mengatakan, "Wahai Umar, kalian pasti lebih paham, lebih tahu kisah tentang Bilal bin Rabah. Tapi kalian tahu nggak?
Saya ini lebih keras siksaannya daripada Bilal bin Rabah. Saya ketika masuk Islam, saya disiksa. Besi panas itu diletakkan di tubuh saya. Saya adalah penjual pedang. Dan pedang-pedang itu, besi-besinya itu diletakkan di tubuh saya disiksa. Meronta-ronta. Bila dirabah hanya diletakkan di atas batu, lalu dicambuk-cambuk. Nah, sementara saya, dengan besi panas di tubuh saya. Bahkan Khabbab bin Al-Arat itu membuka bajunya, dia perlihatkan kepada Umar, nih, masih ada nih bekasnya. Ya, saking kerasnya siksaan yang dialami. Nah, begitu Khabbab bin Al-Arat. Nah, tapi Masya Allah, ternyata dia yang membuat Umar itu bisa masuk Islam. Karena ada peran dia ya, bukan karena dia, tapi ada peran dia. Nanti kita akan ceritakan. Baik, bagaimana ceritanya? Jadi ketika itu Khabbab bin Al-Arat kan baru membawa wahyu yang baru saja turun. Pergi ke rumahnya Fatimah. Khabbab bin Al-Arat menyampaikan ayat yang disampaikan yang baru saja turun itu kepada Fatimah dan juga suaminya Said bin Zaid. Mendengarkan. Nah, mereka pun sama-sama membacakan ayat itu, ya. Itu Quran surat Toha ya, 1 sampai 13. Pas pula Umar datang mendengarkan bacaan tadi, bacaan ayat Quran surat Toha itu. Jadi orang yang di dalam rumah nggak sadar kalau ada Umar, Umar nggak sad, mereka nggak sadar kalau seandainya mereka sedang diawasi mereka di dalam itu. Nah Umar santai saja di luar. Oh ternyata emang benar masuk Islam nih. Benar rupanya cerita sama Nuaim bin Abdullah ini. Akhirnya setelah yang di dalam baca Quran, Umar ternyata mendengarkan di luar tuh khusyuk juga. Wah, tersentuh nih kan. Wah, bagus juga ayat itu gitu. Tapi dia mengembalikan kesadarannya. Kok saya malah dengar gitu. Nanti saya masuk Islam nih. Nanti saya masuk Islam nih kan. Wah, saya nggak mau dengar lagi. Maka diketok pintunya. Tok 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 gitu kan. Siapa di luar? Kata Fatimah. Umar. Setelah dibilang Umar, nyebut nama Umar, otak mereka tuh berpikir keras tuh. Waduh, gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Kacau, mati kita hari ini. Maka lembaran ayat Quran surat tadi disembunyikan itu kan. Kemudian si Khabbab bin Al-Arat ini selaku pembawa ayat tadi bingung mau kemana. Nah saya mau kemana nih? Tolong, tolong gitu kan. Saya mau kemana ini? Akhirnya Khabbab bin Al-Arat diletakkan di dalam kamar nih. Kamu masuk di kamar itu, duduk nongkrong aja dalam itu ya. Jangan kemana-mana. Nanti kamu disiksa sama Umar. Kamu mati nggak? Enggak. Saya nggak mau mati. Nah, kamu mau duduk dalam kamar. Sudah? Lalu Fatimah buka pintu. Lalu ditanya sama Umar, apa yang kalian bacakan tadi? Enggak ada, kami nggak ada bawa baca apa-apa. Kami cuma lagi ngobrol-ngobrol biasa aja gitu kan. Kamu bohong gitu kan. Kamu pasti sedang baca ayat Quran. Karena memang kan mereka kan bahasa Arab ya. Orang Arab kalau ngomong-ngomong ya bahasa Arab gitu kan. Jadi wajar ketika Umar tuh nanya gitu, apa yang kamu bacakan tadi? Maka Fatimah pun juga bilang, kami nggak ada baca-baca apa-apa. Kami cuma ngomong-ngomong biasa, biasa aja gitu kan. Tapi itu kayaknya kalian tuh baca sesuatu deh. Enggak gitu kan. Nah, maka pada waktu itu Umar pun marah gitu kan. Dia mengatakan, "Hei Fatimah, saya dengar engkau sudah keluar dari agama nenek moyangmu. Kau sudah masuk Islam sekarang. Kamu sudah menjadi pengikut Muhammad. Ngaku." Kak Fatimah diam saja. Said bin Zaid juga diam saja. Nah, berarti benar nih. Kamu kalau diam itu berarti kamu sudah masuk Islam ya. Maka akhirnya Fatimah memberanikan diri untuk mengatakan sesuatu. Wahai Umar, kenapa? Sekiranya engkau menyiksa kami karena kami mempercayai Tuhan yang menurut kami benar. Nah, benar kata kamu nih Mas Islam. Akhirnya apa? Ketika Fatimah mengatakan hal seperti itu, Umar bin Khattab menjadi marah, dia tampar si Fatimah, langsung terduduk Fatimah. Taap, berdarah. Maka Said bin Zaid, suaminya itu pengen menyelamatkan Fatimah. Umar pengen nyiksa Fatimah lagi. Maka kata Said bin Zaid, wahai Umar, kenapa engkau menyiksa seseorang yang ingin menyembah Tuhannya? Apa salahnya? Apa sih ruginya engkau, wahai Umar? Ketika kami menyembah Tuhan yang menurut kami apa benar, apa ruginya engkau? Nah, maka Umar bin Khattab setelah diberikan eh, apa namanya pemahaman sama Said bin Zaid, Fatimah pun sambil merintih-rintih kesakitan, dia pun mengatakan, wahai Umar, sadarlah, wahai Umar, engkau ini cerdas orangnya, gunakan otakmu, pikirkan kok engkau menyembah berhala, kira-kira berhala itu mau nggak membantu engkau? Wahai Umar, pikirkan dengan otakmu. Tuhan yang sebenarnya yang menciptakan alam semesta ini. Pokoknya mereka tuh dalam kondisi yang sedang disiksa, itu berdakwah terus itu. Berdakwah terus. Nah, Umar pun sudah mulai agak sadar gitu.
Ya mungkin dia mikir juga ya, iya juga ya ngapain gua siksa gitu kan. Padahal ini adik saya, kenapa juga saya nyiksa orang padahal dia cuma menyembah Tuhan yang menurut dia itu yang benar dan saya nggak ada merasa rugi. Nah, akhirnya Umar pun merenung. Seketika itu pula dia melihat ada lembaran yang disembunyikan oleh mereka tadi, itu adalah lembaran tulisan Quran Surat Toha. Lalu Umar berdiri ingin mengambil lembaran tersebut, lalu ditahan oleh Fatimah yang pada waktu sudah merintih kesakitan. Jangan kau pegang ini. Apa itu? Kata Umar. Ini adalah lembaran mujizat dari Tuhan kami. Mujizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mulia bagi kami. Kami tidak akan rela jika engkau menginjak-injak, engkau merobek-robek, engkau malah membuangnya. Maka engkau sentuh pun kami tidak rela. Maka jangan kau pegang ini. Maka Umar sepertinya hatinya sudah mulai melunak. Maka dia mengatakan, wahai Fatimah, aku cuma ingin tahu apa isinya saja. Aku tidak mau ngapa-ngapain. Enggak, kamu nggak boleh nyentuh. Kamu ini najis. Ya, akhirnya Fatimah mengatakan, Umar mengatakan, kalau gitu gimana caranya agar saya bisa tahu apa isinya? Saya penasaran ini, saya penasaran. Maka kata Fatimah, kalau gitu silahkan kamu mandi dulu. Mandi dulu, kamu bersuci dulu. Setelah itu kamu boleh memegang ini. Dengan syarat kamu tidak boleh merobeknya, tidak boleh membuangnya dan sebagainya. Oke? Maka Umar bin Khattab pun pergi ke kamar, kamar mandi. Dia pun mandi sebentar. Setelah itu dia keluar, lalu dia langsung pergi ke ruang depan dan Fatimah pun menyerahkan lembaran uh, Quran surat Toha itu. Dibuka, Umar pun membacakan. Nah, jadi bagi teman-teman yang megang mushaf bisa nanti dibaca, dilihat isi Quran surat Toha itu kan. Itu kalau kita baca dengan kondisi kita tuh belum kenal Tuhan, kayaknya menyentuh deh, ya. Menceritakan bagaimana Nabi Muhammad itu tidak membuat kita tuh menjadi uh, apa ya, menjadi susah, ya. Kemudian juga menceritakan bagaimana uh, Tuhan itu telah menciptakan alam semesta ini. Nah, jadi setelah membacakan Quran Surah Toha itu, terucaplah kata-kata oleh Umar bin Khattab, Masya Allah, sepertinya ini kata-kata tidak mungkin diciptakan oleh Muhammad. Ini adalah benar-benar dari Tuhan alam semesta ini. Maka pada waktu itu Umar mengatakan, wahai Fatimah, eh, bimbing saya atau temanin saya, kawanin saya untuk menghadap kepada Muhammad. Mengapa engkau menghadap Muhammad? Kami tidak rela. Kami tidak rela kalau engkau menyiksa dia. Engkau saja bawa pedang pasti mau bunuh dia. Maka apa kata Umar? Saya ingin masuk Islam. Maka seketika itu pula mereka jadi senang, haru, Fatimah itu menjadi kaget itu kan dia pun memeluk kakaknya, kan kakak sendiri ya. Nah, akhirnya dia pun, wahai Umar, kalau engkau masuk Islam tentu engkau menjadi orang yang sangat-sangat dibutuhkan oleh umat. Nah, Khabbab bin Al-Arat yang tadi sembunyi di kamar pun keluar dia mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad itu pernah berdoa, ya. Sesungguhnya Muhammad pernah berdoa kepada Tuhannya, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuk Islamnya salah satu dari dua orang yang kau cintai, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Rasulullah pernah berdoa seperti itu. Berharap engkau masuk Islam, wahai Umar. Dan ketika engkau masuk Islam saat ini, itu karena doanya Nabi Muhammad SAW. Umar tentu tersentuh ya. Wah, nama dia disebut padahal dia belum masuk Islam. Dan yang lebih kaget lagi, dia bingung, ini kapan anak ini masuk ke rumah ini? Ya, Khabbab bin Al ini kapan masuk ke rumah nih? Kok tiba-tiba muncul aja di panggung ini gitu kan? Nah, ternyata Khabbab bin Al itu sembunyi sama ini. Diceritakan lah, diceritakan seperti itu. Sesungguhnya namamu itu udah disebut-sebut sama Rasulullah. Masuk Islamlah engkau, wahai Umar. Bisa jadi engkaulah yang menjadi penguat Islam. Maka Umar bin Khattab pun bersegeralah ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Diantarlah sama si Khabab berangkat ke tempat pada waktu itu kaum muslimin berkumpul di rumahnya Arqam bin Abil Arqam sedang berdakwah di sana. Nah, di tempat rumah Arqam bin Abil Arqam itu berkumpullah para sahabat-sahabat yang asabiqun awalun ya. Mereka sedang mendengarkan kajian yang disampaikan oleh Rasulullah ya. Termasuk di dalamnya ada seorang yang baru saja masuk Islam, baru 3 hari masuk Islam. Dan dia termasuk orang yang paling kuat juga. Siapa dia? Hamzah bin Abdul Muthalib. Singa Allah.
Jadi Hamzah baru aja masuk Islam, baru 3 hari masuk Islam. Setelah itu baru Umar masuk Islam. Ketika Umar datang, terus siapa di luar? Umar. Wah, maka para sahabat langsung gimana nih? Gimana nih? Buka pintu atau tidak? Maka kata Hamzah, bukakan saja pintu. Biar saya yang berhadapan sama dia. Karena Hamzahnya termasuk orang yang kuat juga. Ya, wajar ketika di perang Uhud itu Hamzah tuh menjadi orang yang paling diintai. Karena pada perang Badar dia yang paling banyak membunuh musuh. Nah, gitu. Jadi akhirnya berangkatlah Hamzah pergi ke pintu, biarkan saya buka pintu. Kalau saya dia berani macam-macam dengan Nabi Muhammad, maka dia akan berhadapan dengan saya. Maka dia buka pintu, langsung ditarik baju kan. Kenapa engkau Umar? Kenapa engkau ke sini? Apa yang engkau inginkan? Saya ingin bertemu dengan Muhammad, kata si Umar. Tidak boleh, engkau berhadapan dengan saya dulu. Kalau memang kamu ingin membuat sebuah kerusakan di sini, kami tidak mau ngapa-ngapain di sini. Maka kata Umar, saya ingin bertemu dengan Muhammad, saya ingin masuk Islam. Maka pada waktu itu sahabat-sahabat yang tadinya cemas dengan kondisi mereka di dalam itu kan, lalu merasa gembira itu kan melihat raut wajah Umar yang mengatakan saya ingin masuk Islam itu. Lalu Umar pun dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun membimbing Umar bin Khattab untuk bersyahadat. Maka Umar pun bersyahadat, dan ketika dia selesai bersyahadat, orang-orang yang ada di dalam itu bertakbir sebanyak Allahu Akbar. Kenapa? Karena dia tahu Umar ini orang yang keras, orang yang tegas, algojo, preman, masuk Islam itu. Nah, dan dia luar biasa. Dampaknya nanti ketika dia masuk itu luar biasa. Ya, ketika para sahabat, ketika orang-orang lain itu menyembunyikan keislamannya setelah dia masuk Islam, beda halnya dengan Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, maka dia pergi keluar, dia mencari siapa orang yang paling paling apa namanya, yang suara apa yang eh, suaranya itu paling ember lah gitu, mulutnya paling ember, yang paling mudah menyampaikan sesuatu pada orang itu jadi tahu banyak banyak informasi itu gara-gara dia. Maka dicari-carinya siapa ya, ditanyanya sama orang, maka orang itu mengatakan ada seorang namanya Jamil ya. Nah, saya lupa nama lengkapnya Jamil apa ya. Maka dibilang sama dia, Umar langsung mengisi orang tersebut dan mengatakan, hei Jamil, kau tahu nggak ada berita besar ini? Apa beritanya? Sesungguhnya saya masuk Islam. Dia kaget, wah, wah, kamu masuk Islam? Setelah itu dikabarinlah dia, teriaklah dia di Mekah itu, berita besar, Umar masuk Islam, gitu kan. Maka orang-orang menjadi kaget pada waktu itu, termasuk Abu Jahal, Abu Sufyan itu kaget kok. Padahal padahal dia yang berinisiatif untuk membunuh Muhammad pada pagi tadi, kok tiba-tiba dia yang masuk Islam itu kan. Maka Umar pun langsung berteriak, ya saya masuk Islam, berani kalian ganggu Muhammad, maka kalian akan berhadapan denganku. Tidak ada yang boleh mengganggu Muhammad. Maka setelah itu dia pun terus mengatakan, saya masuk Islam, jangan berani ada yang mengganggu Muhammad, jangan ada lagi yang mengganggu Islam. Terus dia sampaikan seperti itu. Sehingga orang-orang yang memusuhi Islam ini semakin geram sama dia, akhirnya dia disiksa, digebukin itu kan, sampai Umar itu terduduk, dan dia karena badannya kuat sulit untuk pingsan ya. Beda halnya dengan Abu Bakar. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya ceritakan bagaimana Abu Bakar ketika dia mengatakan, wah Rasulullah, kita kan agama yang benar, kenapa kita tuh masih diam-diam saja? Maka kata Rasulullah, kita ini diperintahkan untuk diam-diam saja, belum boleh kita berdakwah secara terang-terangan. Tapi Rasulullah, kata Abu Bakar, jumlah kita ini masih sedikit, kita tambah terus jumlah kader kita. Maka saya ingin berdakwah. Tapi nanti kau akan disiksa, biarkanlah, wah Rasulullah, saya akan mencoba bagaimana rasanya hidup di dalam perjuangan berdakwah Islam ini. Maka Abu Bakar Siddiq pun pergi ke Ka'bah, lalu dia berteriak untuk mengajak orang masuk Islam, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Seketika itu pula dia digebukin nantinya sampai pingsan. Nah, beda sama Umar. Ketika dia mengatakan dia masuk Islam, dia digebukin, nggak pingsan itu. Terduduk dia, bahkan mengutarakan kata-kata, kalian berani ganggu saya ya, kalian ingat ya, tunggu jumlah kami 300, kami akan musnahkan kalian semuanya. Dan kata-kata Umar bin Khattab ini terbukti pada saat perang Badar. Kaum muslimin jumlahnya 300 melawan kaum Quraisy jumlahnya 1000. 300 lawan 1000, yang menang 300. Kaum muslimin menang pada waktu itu. Doa, ucapan Umar bin Khattab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab yang begitu heroik ya, begitu barbar sekali.
Karena ketika para sahabat biasanya ketika dia masuk Islam dia menyembunyikan keislamannya. Apalagi yang budak ya, mereka kan tidak merdeka. Khawatirnya majikannya malah menyiksa dia. Nah, begitulah Umar masuk Islam. Nah, ketika Umar bin Khattab masuk Islam itu paling banyak manfaatnya itu adalah umat Islam menjadi lebih pede untuk beribadah di Ka'bah. Nah, jadi ada sahabat yang mengatakan ketika Umar bin Khattab masuk Islam, sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, kami itu nggak berani sholat di dekat Ka'bah. Yang berani itu cuma Rasulullah. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, maka kami malah diajak sama Umar, ayo kita sholatnya di dekat Ka'bah saja. Wah, kami nanti disiksa. Enggak, biar saya yang menghadapi mereka. Maka ketika para sahabat sedang beribadah, Umar yang menenteng pedang untuk di sebelah di belakang gitu kan. Ketika ada orang yang mengganggu, ah kenapa kamu lihat? Ah, ah enggak. Begitu Umar bin Khattab, luar biasa. Ya, ketika dia masuk Islam, orang-orang menjadi lebih pede, lebih berani. Bahkan banyak juga yang masuk Islam karena wah, orang yang paling kuat aja udah masuk Islam, gimana kita? Nah, gitu. Jadi kalimat itu nih bagaimana Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud ini eh, kayak korinya Rasulullah ya. Nah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan keislaman Umar itu adalah kemenangan, hijrahnya adalah kemuliaan dan kepemimpinannya adalah rahmat. Nah, sungguh kata Abdullah bin Mas'ud, dahulu kami tidak bisa sholat di dekat Ka'bah sebelum Umar masuk Islam. Ketika Umar masuk Islam, dia berani melawan orang-orang Quraisy sehingga dia bisa sholat di sisi Ka'bah dan kami pun sholat di dekat dia. Nah, itu kata Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini kalau kita baca hadis kita mungkin sering dengar Ibnu Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud itu dia Abdullah bin Mas'ud ini. Nah, gitu. Jadi begitu terasa dampaknya ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Baik, maka Rasulullah pun itu terjadi di tahun 6 kenabian ya. Ya, jadi kalau ditanya kapan Umar bin Khattab masuk Islam, dia agak telat dia. 6 tahun setelah Rasulullah menjadi nabi baru dia jadi masuk Islam. Nah, sementara sahabat yang lain kayak Bilal bin Rabah, Abu Bakar, Utsman, Ali, sebenarnya apa Zaid bin Haritsah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu dia udah duluan itu. Umar agak telat dia masuk Islamnya. Dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Umar kayaknya yang paling terakhir masuk Islamnya. Nah, tapi dia malah menjadi khalifah yang kedua kaum muslimin ya. Oke. Itu di tahun 6 kenabian. Nah, nanti masuk di tahun 7 kenabian, 8 kenabian, karena orang-orang Quraisy semakin bingung dia, semakin geram dia karena Umar masuk Islam. Orang-orang pun agak khawatir untuk menyiksa Nabi Muhammad karena nanti ada Umar dan juga ada Hamzah. Maka nanti Rasulullah pun nanti diboikot ya di tahun 10 kenabian eh, di tahun 7 kenabian Rasulullah diboikot sampai di tahun 10 kenabian. Selama 3 tahun Rasulullah diboikot beserta keluarganya. Tidak boleh ada yang eh, berdagang dengan keluarga Rasulullah, tidak boleh ada yang jual beli, tidak boleh ada yang ngomong lama-lama dengan keluarga Rasulullah, tidak boleh ada yang menikah dengan keluarga Rasulullah. Pokoknya memang benar-benar diboikot pada waktu itu. Bahkan tidak boleh memberikan makanan kepada keluarga Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib. Nah, maka itu tentu menjadi tekanan bagi keluarga Rasulullah. Umar tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Dan akhirnya nanti kaum muslimin di tahun eh, eh, 13 Hijriah atau 14 ya, 13 Hijriah ya. Di tahun bukan 13 Hijriah, 13 kenabian. Di tahun 13 kenabian Rasulullah eh, menyuruh mereka untuk hijrah ke Madinah. Nah, saya tidak ceritakan bagaimana kok hijrahnya ke Madinah, apa sih yang terjadi pada sebelumnya. Nah, saya tidak ceritakan di situ karena sudah kita bahas pada pertemuan pembahasan tentang sirah nabawiyah. Baik, maka kaum muslimin diperintahkan untuk hijrah. Hijrah ke Madinah. Nah, ada yang unik di sini. Kan hijrah ke Madinah itu resikonya tinggi. Karena ketika kalau ada orang Quraisy mengetahui kaum muslimin ada yang hijrah ke Madinah, maka dia nanti akan ditahan, lalu diinterogasi, lalu bisa jadi disiksa nantinya. Maka banyak para sahabat itu bersembunyi-sembunyi hijrahnya. Nyelinap keluar dari kota Mekah pergi ke Madinah. Ya, bahkan ada juga yang hartanya tuh diambil. Ya, ada hartanya yang diambil eh, eh, ketika dia mau hijrah, lalu ditahan. Kamu mau kemana? Ya, saya mau keluar Mekah ya. Wah, kamu selama ini kaya, ya. Dulu kamu masuk ke Mekah kamu miskin. Nah, sekarang kamu kaya.
Enak saja kamu mau pergi-pergi saja, kamu harus masih tinggal di Mekah. Nah, apa kata dia tadi? Kalau tidak salah, namanya tuh Suraqah bin Malik. Ya, Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik mengatakan, eh bagaimana kalau seandainya harta saya tinggalkan untuk kalian semuanya? Mau nggak kalian? Wah mau, gitu. Mau. Nah, itu namanya saya masih mikir-mikir. Namanya Suraqah bin Malik atau siapa ya? Ada yang masih ingat ada ya? Nanti saya cari tahu lagi. Nah, akhirnya si dia tadi dilepaskan dan dia eh, terbebas bisa hijrah dengan syarat hartanya tadi disuruh untuk orang Quraisy. Pokoknya sembunyi-sembunyi itu. Nah, beda dengan Umar bin Khattab. Nah, dikisahkan di buku-buku sejarah, Umar bin Khattab itu hijrahnya itu terang-terangan. Terang-terangan. Jadi ketika orang-orang lain itu hijrahnya sembunyi-sembunyi, Umar malah siap-siap menggunakan baju perang, lalu dia pergi ke Ka'bah, tawaf dia sampai 7 kali. Setelah itu dia teriak sama orang-orang yang apa namanya di dekat Ka'bah itu. Nah, dia mengatakan, "Woi orang Mekah, katanya, kumpul, kumpul, suruh, kumpul lo. Kenapa? Kenapa? Saya hari ini mau hijrah, mau keluar dari Mekah, daerah kalian daerah berhala semuanya, kafir semua kalian di sini. Saya mau pergi keluar ke Madinah. Siapa yang berani menahan saya? Siapa yang mau menahan saya? Boleh, tapi saya siap. Jangan sampai nanti setelah melawan dengan saya, siapapun yang mau istrinya menjadi janda, ibunya menjadi meratapi dia karena dia meninggal dunia, anaknya menjadi yatim, ayo berhadapan dengan saya." Wah, jadi menantang dia kan. Dia bilang seperti itu kata-katanya. Siapa yang ingin istrinya jadi janda? Siapa yang ibunya itu meratap, menangis teriak-teriak karena kematiannya anaknya tadi? Siapa yang ingin anaknya menjadi yatim? Maka ayo berhadapan dengan saya, hadang saya mau hijrah. Saya tunggu ya. Ayo, angkat dia, santai aja jalan. Orang lain sembunyi-sembunyi, dia santai aja jalannya. Ada orang lihat, kenapa mulai lihat? Enggak ada. Santai, berangkat. Nah, sebenarnya kalau kisah itu dia bersama 3 orang, tapi 3 orang termasuk dia ya. Nah, tapi sayangnya 2 orang kawannya ini ditahan. Nah, jadi ya ditahannya itu pun karena dibohongin, ya, dibohongin. Nah, tapi Umar bin Khattab dia eh, apa namanya sudah memberikan dia perlindungan. Udah, ijazah aja dengan saya. Jadi nanti saya yang eh, melawan kalau saya ada yang mengganggu. Nah, tapi eh, temannya ini dibohongin. Sesungguhnya ibu kamu nggak mau makan itu gara-gara kamu hijrah, nah gitu. Dan akhirnya dia berarti pulang. Dan ternyata penyampai di Mekah, ternyata itu berita bohong. Ya, baik. Itu 2 orang ya. Nah, namanya pun juga saya sudah lupa. Baik, itu hijrahnya Umar bin Khattab. Ketika dia masuk Islam, dia sangat memberikan dampak yang besar, terutama membuat kaum muslim itu menjadi lebih pede dengan masuk Islam. Baik. Nah, sekarang saya mau menyampaikan apa saja sih keutamaan Umar bin Khattab ini. Jadi Umar bin Khattab ini adalah orang yang dijamin masuk surga, ya. Karena Rasulullah pernah mengatakan eh, Umar masuk Islam, ini apa? Abu Bakar masuk Islam, Umar masuk Islam, Utsman masuk Islam, Ali masuk Islam, itu 10 sahabat jadi surga ya. Disampaikan seperti itu. Talha masuk Islam, Zubair masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, Abdurrahman bin Auf masuk Islam, Abu Ubaidah, bukan Abdullah, tadi saya sebutnya Abdullah ya. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah masuk Islam, Sa'id bin Sa'id masuk Islam. Nah, berarti Umar masuk di sana. Juga pernah juga kejadian ketika suatu hari Rasulullah sedang berada di dekat Bukit Uhud, tiba-tiba bukit itu bergetar, bergetar, lalu dia mengatakan Rasulullah menginjakkan kaki beliau di dekat Bukit Uhud itu, dia mengatakan, "Dialah Uhud, sungguhnya di atas engkau ini hanyalah seorang nabi, seorang as-siddiq, dan 2 orang syahid." Nah, siapakah 2 orang syahid itu? Siapakah as-siddiq? Kalau as-siddiq tentu Abu Bakar as-siddiq ya. Siapakah seorang nabi? Nabi adalah beliau. Siapakah 2 orang yang syahid? 2 orang yang syahid itu pada waktu itu kebetulan Umar sama Utsman ada di situ pada waktu itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya
Umar itu nanti akan syahid. Utsman pun akan syahid nantinya. Satu-satunya kan ada khulafaur rasyidin itu ada 4 ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Satu-satunya khalifah yang tidak syahid ketika dalam medan perang, tapi meninggalnya karena sakit itu hanya Abu Bakar. Selebihnya itu meninggal itu karena dibunuh semuanya. Umar dibunuh, Utsman dibunuh, Ali juga dibunuh. Nah, nanti kita akan ceritakan yang sana. Jadi begitu gambarannya. Utsman bin Affan itu apa Umar bin Khattab itu termasuk orang yang nanti akan masuk ke dalam syurga. Nah, pernah ada juga sebuah hadis yang meriwayatkan bahwasanya pada suatu hari Rasulullah itu bermimpi. Dia melihat di situ ada istana yang sangat besar sekali. Di dekat istana itu ada seorang bidadari. Ada seorang bidadari. Maka Rasulullah bertanya, ini punya siapa istana ini? Nah, maka dijawablah sama malaikat. Ini adalah milik seseorang dari Quraisy. Siapa? Kata kata Rasulullah. Dia ini adalah milik Umar bin Khattab. Maka ketika itu pula Rasulullah langsung menghindar dari istana itu karena ada bidadari di situ. Karena dia tahu Umar ini orangnya cemburuan. Nah, itu dalam mimpi Rasulullah. Maka ketika itu dia bilang sama Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab menjadi kayak gak enakan di seperti itu. Nah, itu. Jadi ini lagi-lagi keutamaan dari Umar bin Khattab. Jadi intinya Umar itu nanti akan menjadi penghuni surga. Itu sudah final ya. Baik, sekarang kita masuk eee, peran Umar bin Khattab setelah beliau hijrah. Kan tadi kan sudah hijrahnya, hijrah udah selesai. Nah, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika sudah ke Madinah? Setelah di Madinah, kan nanti ada namanya perang Badar, ya. Perang Badar itu terjadi di tahun 2 Hijriah. 2 Hijriah, tahun 1 Hijriah itu kaum muslimin baru saja nyampe ke Madinah, ya. Disitulah nanti perintah puasa, Lebaran, bahkan pemindahan kiblat itu di tahun 1 Hijriah itu. Nah, lalu di tahun 2 Hijriah, kaum muslimin dihadapkan dengan perang Badar. Nah, saya tidak ceritakan detail perang Badar gimana. Nah, tapi saya menceritakan yang ada Umar bin Khattabnya saja. Ketika perang Badar, kaum muslimin itu kan berhasil memenangkan pertarungan. Jadi Umar bin Khattab itu sangat berani dia melawan musuh-musuh itu. Lalu akhirnya langsung ending ya. Saya tidak ceritakan detail perang Badar kan udah. Akhirnya selesai perang Badarnya, kaum muslimin memenangkan pertarungan, 70 orang, eh 70 orang atau 40 ya 70 ya. 70 orang yang meninggal dari kalangan orang Quraisy termasuk Abu Jahal, termasuk Umayyah bin Khalaf, termasuk Uqbah bin Abi Mu'aid. Pokoknya tokoh-tokoh Mekah itu banyak yang meninggal pada waktu itu. Dan yang paling banyak membunuhnya adalah Hamzah. Makanya nanti ketika perang Uhud, orang-orang Quraisy mengintai Hamzah. Nah, lalu Umar bin Khattab ini sudah karena sudah perang, ada juga tawanan perang. Ada sejumlah 40 tawanan perang. Ya, ada yang mengatakan ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 70 tawanan perang. Nah, tawanan perang ini Rasulullah eh, belum bisa memutuskan apa yang dilakukan terhadap tawanan perang ini. Nah, maka dia pun mengajak diskusi beberapa sahabatnya, terutama para ashabul awal. Dia berdiskusi dengan para sahabat, mengatakan, apa sekiranya yang mesti kita lakukan terhadap tawanan perang ini? Ya, sekitar 40 orang tadi atau 70 orang tadi, 40 kalau tidak salah 40 orang. Apa yang mesti kita lakukan? Maka kata Umar bin Khattab, apa kata dia? Wah Rasulullah, ini aja, seluruh tawanan ini kita pancung aja semua kepalanya, meninggal semua dia gitu. Kita tempas semua kepalanya, selesai urusan. Karena mereka selama ini memusuhi Islam. Suruh si Fulan, dia membunuh si Fulan karena dia keluarga dekat, nah, bunuh. Ini sama ini keluarga dekat, nah, suruh dia yang bunuh. Nah, kalau menurut saya itu usulan saya. Oh, ini kan barbar sekali ya. Maka Rasulullah pun mau mau mengambil apa? Mau mengambil idenya Umar pun jadi agak takut juga, agak khawatir juga itu kan. Maka Rasulullah pun menanyakan lagi, bagaimana sahabat yang lain? Siapa yang mengasih usul? Apa yang mesti kita lakukan terhadap eh, apa namanya? Terhadap tawanan perang ini? Nah, maka eh,
Abu Bakar As-Siddiq pun berbicara bahwasanya, wahai Rasulullah, menurut saya tawanan perang ini kita suruhkan saja dia mengajar anak-anak kita yang ada di Madinah, ngajar kita, atau dia suruh kita biar kita perang ya, kita melawan musuh, maka setidaknya mereka ini bisa lah mengajarkan anak-anak kita untuk skill-skill yang baru, membaca, barangkali menulis dan sebagainya. Dan ketika mereka sudah sampai waktunya, mereka boleh dilepas. Nah, itu kata Abu Bakar Siddiq. Maka pada waktu itu Rasulullah lebih mengambil eh, idenya Abu Bakar karena nggak terlalu barbar. Tapi ada yang unik. Sehari setelah Rasulullah mengambil keputusan itu, bahwasanya tawaran perang semua kalian dikerjakan di Madinah. Nah, sehari kemudian Umar bin Khattab sedang berjalan, bertemu Rasulullah bersama Abu Bakar sedang menangis berdua. Kenapa dia menangis? Umar pun datang, wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis bersama Abu Bakar Siddiq? Kenapa engkau menangis? Maka Rasulullah mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya kalaulah azab turun pada hari ini, hanya engkau satu-satunya yang selamat, wahai Umar. Kenapa? Ada apa? Kok saya? Maka kata Rasulullah, wahai Umar, sesungguhnya idemu, ya, sesungguhnya pendapatmu itulah yang benar. Pendapatmu itulah yang sesungguhnya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Allah itu pemaaf, Dia memaafkan apa yang saya putuskan. Dan perintah ini itu bisa dibacakan di dalam Quran surah Al-Anfal. Ya, surah Al-Anfal itu di Quran surah Al-Anfal ayat 67 sampai 69. Nah, nanti bisa dibacakan ya. Surah Al-Anfal ayat 67 sampai 69 itu lebih kurang isinya menceritakan tidaklah pantas seorang nabi memiliki tawaran perang sementara Islam itu masih dimusuhi. Ya, intinya seperti itu. Nanti bisa dibacakan ulang. Dan di situ pula Allah memberikan sebuah pemaafan karena udah sebuah keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Nah, tapi itulah mengapa Umar Rasulullah dan juga Abu Bakar itu menangis karena dia mengatakan kalau seandainya azab turun engkau yang selamat wahai Umar. Nah, jadi dan masih banyak lagi perkataan Umar itu menjadi inspirasi turunnya ayat Quran. Apalagi misalnya ada tentang ayat yang uh, pada suatu hari Rasulullah sedang di dekat Ka'bah, maka Umar mengatakan, wahai Rasulullah, gimana kalau makam Ibrahim ini, makam dekat Ka'bah itu, makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Nah, maka Rasulullah karena dia bukan Tuhan, dia belum bisa memutuskan secara langsung, tentu menunggu wahyu. Dan ternyata beberapa waktu kemudian datang wahyu Al-Quran, datang ayat Al-Quran yang mengatakan bahwasanya jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat ibadah. Dan ayat ini bisa kita dapatkan di Quran surah Al-Baqarah ayat 125. Nah, nanti bisa dibacakan ya. Selain dari itu, ada juga tentang perintah untuk hijab. Nah, jadi pada suatu hari ketika Rasulullah sedang berada di rumah beliau, nah istri-istri beliau itu juga ada. Lalu ketika para sahabat datang gitu kan, nah Rasulullah tentu nggak enak eh, menyuruh sahabat itu pulang gitu kan, sementara istri beliau lagi berkumpul-kumpul, itu kan nggak enak itu. Maka eh, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, suruhkanlah istrimu itu menggunakan hijab, suruhkan berikanlah dia hijab agar para sahabat yang datang itu bisa menundukkan pandangannya. Seorang perempuan pun juga tidak malu gitu kan. Jadi intinya ada batasan, ada hijab antara laki-laki dan perempuan. Nah, beberapa waktu kemudian turun perintah hijab. Itu bisa kita dapatkan dari Quran surah Al-Ahzab ayat 53. Nah, lagi-lagi tentang gara-gara Umar bin Khattab yang berbicara pada awalnya. Ada lagi perintah tentang uh, jadi pernah suatu hari Aisyah, ya, istri Rasulullah bersama Hafsah, istri Rasulullah juga. Hafsah itu istri Rasulullah dan dia adalah anak dari Umar bin Khattab. Nah, Hafsah ini anaknya Umar, Aisyah anaknya Abu Bakar. Nah, mereka berdua ini istri Rasulullah. Nah, eh, mereka berdua cemburu dengan Rasulullah yang dia nginap di rumah istri beliau yang bernama
siapa ya? Zainab katanya ya. Nah, dia cemburu mereka berdua ini. Maka mereka tuh bersekongkol untuk membuat agar Rasulullah itu tidak tidak suka ya atau apa ya, tidak karena Rasulullah itu ketika beliau tinggal di rumah istrinya itu, beliau minum madu, lalu si Hafsah sama Aisyah dia berbohong kepada Rasulullah, sesungguhnya yang engkau makan itu adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka Rasulullah mengatakan, "Eh, kalau gitu saya mengharamkan diri saya untuk meminum eh, sebenarnya madu itu ya, madu itu." Nah, ketika itu pula nanti eh, Umar ternyata tahu nanti. Umar tahu persenggolan itu. Setelah itu pula dia sampaikan kepada istri beliau, kepada Hafsah sama Aisyah. Hei, kalian ini kenapa kalian seperti ini? Gitu kan? Kalaulah sananya nanti Rasulullah itu menggantikan kalian, menceraikan kalian, itu sebenarnya bisa saja dia gantikan yang baru. Gitu. Nah, maka apa yang disampaikan oleh Umar ini? Umar ini diadukan kepada Rasulullah SAW. Beberapa waktu kemudian turun ayat yang menyampaikan kata-kata Umar tadi. Sesungguhnya eh, Rasulullah itu bisa saja menceraikan istri-istri beliau. Pokoknya kata-kata itu hampir kayak sama dengan Umar bin Khattab. Nah, jadi maka wajar ada sebuah hadis yang menyampaikan bahwasanya setiap umat itu ada setiap nabi ada umat yang dia itu diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-katanya itu sudah kayak nabi. Nah, maka pada umat Islam yang mendapatkan eh, ilham seperti itu adalah Umar bin Khattab. Bahkan di hadis yang lain diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Tirmizi mengatakan kalaulah seandainya ada nabi setelahku, maka dia adalah Umar bin Khattab. Itu kata Rasulullah SAW. Nah, jadi eh, inspirasi ayat yang turun itu bisa dari karena Umar. Bahkan ada juga riwayat lain mengatakan tentang bagaimana larangan khamar itu pun juga karena dia, karena Umar bin Khattab. Karena dia melihat kaum muslimin itu kan larangan khamar kan turunnya 3 kali ayatnya ya. Pertama, sesungguhnya khamar itu ada mudaratnya, ada baiknya. Lalu turun lagi perintah di bahwasanya eh, janganlah engkau meminum khamar ketika hendak sholat. Nah, lalu yang ketiga dalilnya adalah barulah dilarang bagi kalian Allah mengharamkan minum-minum khamar, minum keras, juga meminum darah dan sebagainya itu. Nah, itu yang ketiga. Nah, kok bisa 3 kali? Ya karena itu tadi Rasulullah Umar mengusulkan kepada Rasulullah, wah Rasulullah, saya melihat khamar ini kayaknya nggak ada manfaatnya ini, ya. Ini bisa membuat otak menjadi rusak itu. Nah, jadi Umar mendesak agar Rasulullah buatlah sebuah keputusan agar khamar ini dilarang. Ya Rasulullah dia tidak bisa juga karena dia kan memutuskan perkara itu sesuai dengan dalil. Nah, khawatir dia mengatakan itu haram sementara Allah tidak mengharamkan. Nah, makanya turunlah ayat mengatakan maksudnya khamar itu ada baiknya, ada buruknya. Dan karena para sahabat, para orang-orang muslimin pada awal-awal itu dia pikirnya, oh berarti ada baiknya. Itu yang diambilnya, ada baiknya. Maka dia tetap minum, minum. Tapi satu mereka nggak sadar diri. Maka Umar terus mendesak Rasulullah SAW. Gimana ini? Ini masalah ini. Khamar ini masalah. Nah, akhirnya eh, turun lagi ayat menceritakan jangan engkau mendekati khamar ketika hendak sholat gitu kan. Maka para para kaum muslimin pada waktu itu mikirnya, oh berarti setelah sholat boleh dong gitu kan. Setelah sholat boleh, sebelum sholat nggak boleh. Jadi sebelum sholat mereka bertahanlah diri untuk tidak minum. Setelah sholat isya barulah mereka minum-minum lagi. Nah, Umar bin Khattab masih gelisah dengan hal itu. Maka dia pun merengek-rengek kepada Rasulullah SAW. Doa, ya Allah, ya Rasulullah, berdoalah kepada Tuhan, berdoalah kepada Allah agar khamr ini diharamkan. Maka turunlah ayat. Tetap diharamkan bagi kalian minum minuman keras, ya, mengguni nafsu dengan anak panah dan seterusnya itu. Di Quran surah Al-Maidah kalau tidak salah ya. Nah itu Umar. Jadi perkataan dia itu dahsyat. Nah ada juga nih satu lagi ya. Ada ayat yang turun gara-gara Umar itu karena eh, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah siapakah dia?
Jadi ketika Rasulullah di Madinah, ada orang yang munafik, ada orang Yahudi, ada orang Muslim. Nah, orang munafik, tokohnya, pemimpinnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini seringkali membuat sebuah konspirasi untuk mencelakai Rasulullah SAW. Tapi dia ngaku Islam. Nah ini, mungkin sering kita temui ya di zaman sekarang ya. Ngaku Islam, tapi kata-kata dia, tindakan dia, sikap dia menyudutkan Islam. Kita temui kan? Nah itu berarti munafik. Nah begitulah dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Pernah satu hari ketika Rasulullah mau berangkat perang Uhud, ya perang Uhud itu jumlah pasukan yang berangkat itu sekitar 1.000 orang. Nanti di perjalanan 300 orang tuh mundur ke belakang gara-gara Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Dia mengatakan kenapa kita mesti perang dengan mereka itu? Sementara kita adalah orang Madinah. Ya, dia mengatakan kita orang Madinah, udahlah kita mikir diri kita aja, ngapa kita mikirin orang lain itu. Muhammad ini kan dia adalah orang Mekah, wajar dia memusuhi orang Mekah ini perang. Maka 300 pasukan itu mundur ke belakang. Nah, gitu. Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan sering juga bahkan dia membuat fitnah ya, yang membuat fitnah bahwasanya Aisyah itu berzina, itu dia. Ya ketika perang Bani Mustalik, kemudian dalam perjalanan Aisyah ketinggalan, di mana pada waktu itu kalungnya hilang lepas di jalanan, Aisyah pun mencari-cari. Nah, pada waktu itu para sahabat baru saja pulang dari perang. Aisyah biasanya itu di atas unta yang ada sedekupnya. Nah, ketika suatu saat mereka istirahat dulu, istirahat. Aisyah ada keperluan pergi untuk ke WC lah ibaratnya ya. WC, setelah Aisyah ke WC, dia balik lagi, itu baru dia sadar, kalung dia mana? Oh, dia baru sadar kalungnya tinggal di WC tadi. Maka dia turun lagi. Nah, para sahabat ini nggak tahu kalau Aisyah itu turun. Ketika Aisyah sedang mengambil kalungnya, Aisyah balik lagi ke tempat semula. Ternyata para pasukan udah berangkat semuanya. Udah berangkat semuanya. Ketinggalan dia. Nah, tiba-tiba ada seseorang, para sahabat juga datang. Dia melihat ini kayaknya Aisyah ini, istrinya Rasulullah. Maka dia pun menghampiri Aisyah, lalu menyuruh Aisyah untuk naik di atas untanya, lalu dia pun berangkat menuju mereka berdua berangkatlah ke tempat di mana pasukan muslim itu sedang berada. Ternyata kaum muslimin yang tadi jalan dua tuh nggak sadar kalau Aisyah tuh nggak ada di atas unta itu. Sadarnya mereka pas mereka berhenti, tinggal lah Aisyah nggak ada. Beberapa waktu kemudian datanglah mereka berdua ini, Aisyah sama seorang sahabat tadi. Bayangkan ya, ada yang datang di tempat yang nggak tahu apa-apa, berdua cowok cewek kan. Pikiran orang tuh jadi negatif semuanya. Abdullah bin Ubay membakar fitnah itu. Nah, katanya, istri Nabi, istri Nabi berbuat serong katanya. Wah ini kacau tuh. Sampai-sampai Aisyah itu dia nanti Aisyah tuh lama baru tahu informasi kalau dia tuh sedang difitnah itu. Jadi ketika Aisyah nyampe di Madinah, dia nggak tahu kalau dia tuh sedang difitnah. Rasulullah agak cemberut wajahnya. Aisyah pun bercerita ketika saya di masa-masa fitnah itu, saya melihat bagaimana Rasulullah itu tidak kayak tidak suka dengan saya. Nah, maka ternyata itu karena Abdullah bin Ubay menghembuskan fitnah. Wah, ternyata istri Nabi ini berbuat zina dengan seorang sahabat. Nah, gitu-gitu. Nah, dan akhirnya nanti itulah Abdullah bin Ubay betapa munafiknya dia. Tapi Rasulullah masih tetap memaafkan dia. Pada suatu hari, Abdullah bin Ubay ini meninggal dunia. Abdullah bin Ubay meninggal dunia. Karena dia Islam, maka Rasulullah ingin menyolatkan dia. Ketika dalam perjalanan mau menyolatkan dia, ketemu sama Umar bin Khattab. Maka apa kata Umar, "Wahai Rasulullah, engkau hendak ke mana?" "Saya mau menyolatkan Abdullah bin Ubay." Maka kata Umar, "Wahai Rasulullah, selama ini Abdullah bin Ubay itu seringkali memusuhi Islam, seringkali membuat Islam tersudut, seringkali memfitnah engkau, ya Rasulullah. Kenapa engkau menyolatkan dia? Janganlah, Rasulullah." Maka apa kata Rasulullah? "Semoga Allah telah memaafkan dia." Maka Rasulullah pun menyolatkan dia. Setelah Abdullah bin Ubay disolatkan, Rasulullah balik lagi.
ternyata wahyu turun yang menyampaikan bahwasanya dilarang menyolatkan orang-orang munafik. Ayat ini bisa kita bacakan di Quran surat At-Taubah ayat 84. Ini tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Lagi-lagi Umar bin Khattab ada perang, turunnya ayat Al-Quran. Nah, ini begitulah bin Khattab, ya. Baik, itu selesai ya, di perang Badar sudah selesai. Di perang Uhud ada juga sih yang menarik. Jadi ketika perang Uhud kan kaum muslimin itu kalah ya. Kaum muslimin itu kalah di pada perang. Awalnya di perang sengit sekali. Kaum muslimin berhasil memukul mundur musuh dan pasukan pemanah yang sudah diamanahkan oleh Rasulullah SAW pada waktu itu membuat sebuah kesalahan. Rasulullah sebelumnya sudah mengatakan, kalian orang pemanah di atas bukit jangan turun sebelum perintah dari saya. Ketika melihat kaum muslim berhasil memukul mundur orang-orang Quraisy, mereka turun untuk mengambil harta ghanimah, harta rampasan perang. Banyak harta yang ditinggalkan oleh pasukan musuh. Disitulah Khalid bin Walid yang belum masuk Islam melihat pasukan pemanah nggak ada lagi, maka dia berpacu dengan kudanya mengitari bukit, ya. Tiba-tiba pasukan Khalid itu muncul dari belakang kaum muslimin, sehingga kaum muslimin menjadi terdesak, ya, berada di tengah-tengah. Mereka pun kabur pergi nyampe ke atas bukit. Nah, di situ nanti terjadi peperangan yang sangat dahsyat, tapi nanti kita akan ceritakan itu lebih detail di ceritanya Tolhah bin Ubaidillah. Karena uh, Abu Bakar mengatakan Uhud adalah harinya Tolhah. Perang Uhud adalah harinya Tolhah. Karena Tolhah itu ketika perang Uhud, jari-jarinya itu hilang semuanya, putus karena melawan musuh, mempertahankan Nabi, ya, karena Nabi itu diserang pakai pedang, maka Tolhah pedangnya udah kejatuh itu menahannya itu cuma pakai jari aja, sampai putus jari-jarinya. Nah, itu Tolhah. Maka Rasulullah mengatakan Tolhah inilah syahid yang masih berjalan di atas muka bumi. Nah, nanti kita akan detail ceritanya itu di kisah Tolhah. Baik, kita lanjut pada Umar. Nah, kaum muslimin nanti pergi semuanya eh, sampai bersembunyi, ya, karena pasukan musuh barbar sekali pada waktu itu. Sembunyi. Dan pada perang Uhud itu Hamzah meninggal, yang syahid, Mus'ab bin Umair syahid, banyak para sahabat yang syahid pada waktu itu. Nah, Mus'ab bin Umair ini wajahnya mirip sama Rasulullah SAW. Maka ada orang mengatakan, saya sudah membunuh Muhammad. Maka pemimpin pasukan Abu Sufyan pada waktu itu, mereka pede, Muhammad sudah dibunuh. Tapi mereka nggak yakin kalau Muhammad sudah dibunuh. Kok bisa Muhammad sudah dibunuh? Nah, Abu Sufyan untuk memastikan Muhammad yang sudah dibunuh apa enggak, dia berteriak, apakah Muhammad sudah dibunuh? Apakah Muhammad masih hidup? Gitu kan? Maka Rasulullah diam, diam, tidak usah menjawab. Nanti mereka tahu di mana posisi kita. Maka dia ganti pertanyaan. Abu Sufyan mengganti pertanyaan. Apakah Abu Bakar masih hidup? Abu Bakar pun disuruh diam sama Rasulullah. Ya, tidak usah kasih tahu. Nanti kita ketahuan nanti. Karena mereka lagi sembunyi nih posisinya nih. Lalu Abu Sufyan ganti pertanyaan. Apakah Umar bin Khattab masih hidup? Umar bilang, masih, gitu kan. Saya di sini. Wahai musuh Allah, berani kamu, gitu kan. Rasulullah sama Abu Bakar, aduh, kok dia yang teriak, gitu kan. Nah, karena Umar nggak mau dia kalau dia tuh dibilang direndahkan tuh nggak mau dia itu. Nah, jadi ini unik Umar bin Khattab ini. Unik ya, nanti bisa dibacakan lagi lebih detail lagi ya. Saya punya buku Umar, khusus bahas Umar saja. Ini tebalnya segini loh. Cuman bahas Umar saja, bahasnya sebesar ini. Saya udah baca semuanya. Nah, jika ada buku yang sejenis seperti ini, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya. Nah, yang paling tebal ini Umar, karena banyak kisah-kisah unik dia. Nah, gitu ya. Oke, baik. Nah, kita percepat saja. Kita percepat ya. Nah, kemudian kita masuk di saat perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah. Jadi pada tahun 6 Hijriah, kaum muslim itu mau umroh. Pas mau umroh, mereka ditahan. Nggak boleh masuk ke Mekah karena mereka lagi musuhan. Nah, maka pada waktu itu Rasulullah memerintahkan Utsman bin Affan untuk pergi ke Mekah untuk negosiasi agar mereka bisa masuk ke Mekah. Setelah datang menegosiasi,
Nanti ada namanya Baiat Ridwan karena mereka mengira Utsman bin Affan itu sudah dibunuh. Ternyata Utsman nggak dibunuh. Datanglah Utsman bin Affan bersama Suhail bin Amr, lalu mereka memutuskan untuk membuat sebuah perjanjian gencatan senjata. Itu disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Apa isi perjanjian Hudaybiyah? Ada 4 poin. Pertama, antara Muslim di Madinah dengan orang-orang Quraisy di Mekah itu terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, kaum muslimin tidak boleh umroh pada tahun itu, bolehnya tahun depan. Dengan syarat cuma boleh di Mekah selama 3 hari dan tidak boleh membawa senjata. Itu yang kedua. Poin yang ketiga, kalau seandainya eh, kabilah-kabilah lain, ya, orang-orang selain Makkah dan Madinah, mereka boleh memilih mau bersekutu dengan siapa. Mau bersekutu dengan Mekah, mau bersekutu dengan Madinah, boleh. Tapi ketika sekutu tadi perang, itu berarti melanggar perjanjian. Mereka pun nggak boleh juga melanggar perjanjian. Nah, jadi nanti ada di sini, contohnya ada Bani Bakar memilih untuk bersekutu dengan orang Mekah. Sementara Bani Khuza'ah memilih untuk bersekutu dengan Madinah. Nah, itu misalnya. Poin yang keempat, ketika ada orang Muslim yang yang murtad, ya mau ke Mekah, maka orang Madinah, orang Mekah, orang Madinah, orang Islam harus mengizinkan dia untuk murtad. Tapi kalau ada orang Mekah yang mau masuk Islam, mau ke Madinah, maka dia harus ada izin walinya. Kalau tidak ada izin wali, maka dia tidak diizinkan untuk masuk Islam. Wah, ini nggak adil, ya? Nggak adil. Kalau orang Muslim murtad boleh. Kalau orang Muslim apa Mekah, orang kafir mau ke masuk Islam harus izin wali dulu. Nah, ini kan nggak adil sebenarnya. Tapi nanti disitulah justru Khalid bin Walid masuk Islam, nantinya Amr bin As masuk Islam, ya Usman bin Mas'ud juga masuk Islam. Nah, perjanjian Hudaybiyah itu ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Ucapannya Bismillahirrahmanirrahim kata Rasulullah. Bikinlah Ali Bismillahirrahmanirrahim. Maka Suhail bin Amr selaku orang yang kafir, dia bilang apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Apa itu dengan menyebut nama Allah? Ya, kami yang jaga kenal Allah, hapus, hapus, hapus. Kami nggak mau ada Bismillah. Maka dihapus. Nah, dihapus. Umar, wih, berani sekali dia. Wah, gitu kan. Udah mulai panas ini. Lalu dibaca lagi. Ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dan Suhail bin Amr. Suhail bin Amr mengatakan, apa itu Muhammad Rasulullah? Kami aja nggak ngakui dia sebagai Rasulullah. Ganti, 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 ganti. Gantikan dia Muhammad bin Abdullah. Ali pada waktu itu nggak mau ngapus, nggak mau saya ngapus karena Nabi Muhammad memang Rasul itu kan, nggak mau saya ngapus. Nah, didesak-desak sama Rasulullah, udah hapus Ali, saya nggak mau, saya nggak mau. Maka Rasulullah lah yang menghapusnya nanti. Umar makin geram. Ah, ini apa-apaan ini gitu. Nah, akhirnya setelah perjanjian itu ditulis, sepakat selesai. Mereka pun selesai sepakat, Umar ngerutuk-ngerutuk. Wah, masa kita nggak jadi umroh? Udah berangkat. Mereka tuh udah pernah, udah siap itu. Berangkat dari Madinah, udah mau nyampe Mekah, nyampe di Hudaybiyah, mereka nggak jadi umrohnya, nggak dibolehkan masuk. Lagi PPKM. Ibarat seperti itu ya. Maka Umar langsung bertemu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah kita, bukankah engkau mengatakan kita akan umroh? Ya. Bukankah engkau adalah seorang nabi dan engkau lah yang paling benar? Ya. Nah, karena engkau yang paling benar dan engkau mengatakan kita akan umroh, tapi kok kita nggak jadi umroh ini? Maka apa kata Rasulullah? Wahai Umar, insya Allah tahun depan kita akan umroh. Saya tidak mengatakan tahun ini, tapi insya Allah tahun depan. Maka Umar jengkel, wah nggak puas dia. Lalu dia bertemu sama Abu Bakar Siddiq. Maka ketika Umar bertanya sama Abu Bakar Siddiq, dia mengatakan, wahai Abu Bakar, bukankah Nabi Muhammad itu adalah nabi yang benar? Ya. Bukankah Nabi Muhammad itu mengatakan kita akan umroh? Ya. Tapi kita nggak jadi umroh. Apa kata Abu Bakar? Ya, tapi kan Nabi Muhammad nggak bilang tahun ini, tahun depan insya Allah. Umar jadi bingung. Kok kalimatnya sama dengan Rasulullah itu kan? Nah, makanya antara Rasul sama Abu Bakar itu udah teman setia betul. Nah, ini dia yang paling kritis. Nah, kritis juga termasuk karakter dari Umar bin Khattab. Baik ya. Nah, sekarang mungkin saya langsung ini aja, saya percepat aja sampai ketika Rasulullah meninggal dunia ya. Jadi ketika Rasulullah meninggal dunia, yang paling
sedih, yang paling tertekan, terpukul ketika meninggalnya Rasulullah itu adalah Umar bin Khattab. Ya, orang dekil kalau meninggal keluarga orang terdekatnya, dia yang paling sedih. Nah, nanti bisa dilihat lah, ya. Umar kan dekil ya, degilan tanda kutip. Ketika Rasulullah meninggal dunia, dia sangat sedih sekali. Bahkan dia pergi ke sana kemari dengan menggunakan pedang. Dia mengatakan siapa yang berani mengatakan Muhammad meninggal maka akan kupancung lehernya. Pada itu nggak ada yang berani, menahan Umar. Sehingga suatu saat Abu Bakar datang, dia 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 melihat uh, ke kamar Rasulullah SAW. Rasulullah sudah meninggal dunia, lalu dia cium keningnya, lalu Abu Bakar pergilah bertemu sama Umar bin Khattab. Nah, di sana Abu Bakar Siddiq menghentikan Umar bin Khattab. Wahai Umar, berhenti engkau. Kenapa kau seperti itu? Tidak. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, pancung lehernya. Maka ketika itu pula lah Abu Bakar langsung membacakan sebuah ayat yang menyampaikan bahwasanya sesungguhnya sudah banyak nabi-nabi setelah kalian. Sudah banyak berlalu nabi-nabi sebelum kalian itu. Dan mereka akan meninggal dunia. Tapi beberapa orang-orang itu ada yang masih tetap mempertahankan imannya, ada yang keluar. Apakah kalian dengan meninggalnya Nabi, kalian akan murtad? Maka Abu Bakar mengatakan, wahai Umar, apakah karena Nabi Muhammad meninggal kita jadi murtad, kita jadi lemah, kita jadi enggak optimis lagi? Nah, ini setelah dibacakan ayat itu, saya lupa ayat yang berapa nanti saya cari. Nah, ayat itu Umar terdiam, langsung pikir ya juga ya, pada banyak nabi-nabi sebelumnya dia juga meninggal dunia. Masa dengan Muhammad meninggal dunia saya jadi seperti ini? Maka dia pun sadar diri, tersungkur ke tanah dan menangis jadi-jadinya dan berduka atas meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Nah, beberapa waktu kemudian terjadilah sebuah perundingan di Bani Sakifah. Ya, di Sakifah di Bani Saidah ya. Di Sakifah di Bani Saidah tuh kayak aula tuh di Madinah. Nah, pada waktu itu orang udah berunding untuk milih siapa yang menjadi pemimpin, untuk milih jadi pemimpin. Dan ternyata orang di situ sudah siap-siap untuk memutuskan Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin mereka. Tepat waktu pada waktu itu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan juga Abu Ubaidah bin Al-Jarrah datang mengatakan seperti ini. Mengapa kalian sudah memilih pemimpin? Pemimpin itu banyaklah orang-orang muhajirin. Ah, mereka nggak mau terima. Bahkan ada sahabat mengatakan Al-Hubab bin Al-Munzir mengatakan kalau gitu ya udah satu pemimpin dari orang orang Ansor, satu pemimpin dari orang muhajirin. Wah, tidak bisa seperti itu. Maka uh, Umar bin Khattab langsung berbicara bahwasanya, "Wahai orang Ansor, ketahuilah bahwasanya ketika Rasulullah meninggal dunia, sebelum meninggal dunia, jadi ketika Rasulullah sebelum meninggal dunia, beliau kan sakit. Nah, ketika beliau sakit, siapakah yang menjadi imam sholat? Yang menjadi imam sholat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu adalah atas perintah Rasulullah. Maka Rasulullah bilang, wahai Abu Bakar, engkau jadi imam sholat. Maka Umar mengatakan, ini adalah isyarat bahwasanya yang menjadi pemimpin setelah meninggal Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Maka oleh karena itu, baiklah Abu Bakar sebagai khalifah. Sementara Abu Bakar mengatakan, wahai Umar, kamu jangan seperti itu. Sesungguhnya engkaulah yang paling kuat, engkaulah yang paling tegas, engkaulah yang paling cerdas, engkaulah yang paling berani, engkaulah yang layak untuk menjadi pemimpin kami. Maka Umar, jadi pertama kali itu Umar, Abu Bakar yang mengatakan ya, kalau begitu tunjuklah Umar yang menjadi pemimpin kalian. Maka Umar mengatakan bahwasanya ketika yang kalimatnya tadi ya, bahwasanya selama Rasulullah sakit, Abu Bakar lah yang menjadi imam. Nah, akhirnya nanti para para sahabat di sana pun sadar ya menerima usulan itu lalu membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq nanti menunjuk Umar itu sebagai hakim. Nah, dia adalah hakim pertama dalam Islam setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Oke, di masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab ini lebih banyak sebagai kayak penasehat, ya penasehat. Nah, sebenarnya apa? Ada kisah-kisah yang unik ya, karena saking saking eh, kuatnya apa ya power si Umar ini. Ada pernah suatu hari, jadi eh, ada ketika Abu Bakar menjadi pemimpin, ada Abu Bakar sebagai pemimpin, karena Abu Bakar sebagai khalifah, ada dua orang datang, namanya adalah Al-Aqra dan Uyainah. Al-Aqra dan Uyainah ini datang bertemu dengan Abu Bakar. Dia ini melihat ada sebuah tanah, ada bidang tanah
itu nggak dipakai sama kaum muslimin. Maka dia datang kepada Abu Bakar untuk meminta biar milik mereka saja mereka gunakan untuk eh, kehidupan mereka sehari-hari. Tanah itu tanah yang luas dan itu tanah kaum muslimin, tanah negara ya berarti kan. Dan mereka berdua ini minta untuk pribadi mereka itu. Maka Abu Bakar setelah mereka bertemu, mereka mereka pun menyampaikan, "Wahai Abu Bakar, gimana seperti ini. Nah, nanti kalau seandainya hasil panennya ini, nah kami akan bagikanlah ini untuk negara, ini untuk kami." Nah, maka Abu Bakar nggak bisa memutuskan karena itu kan tanah negara gitu kan. Masa diserahkan kepada dua orang ini? Maka apa kata Abu Bakar? Ya sudah gini aja deh, kamu ketemu sama Umar ya. Maka kalau apa kata Umar itu yang saya ikuti. Kalau saya sih setuju saja kata-kata Abu Bakar. Maka si Al-Aqra dan Uyainah ini bertemu sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang pada waktu itu sedang lagi ngurusin sesuatu ya. Didatangi sama dua orang itu. Dikatakan, "Wahai Umar, kami diperintahkan oleh khalifah datang ke sini." "Oh, kenapa? Kenapa?" Diceritakanlah bahwasanya ada sebidang tanah milik negara dan kami ingin mengurusinya. Maka bahkan Abu Bakar itu sudah membuat sebuah stempel ini. Saya mengizinkan ini stempel, tanda tangan Abu Bakar pun sudah ada, tinggal minta tanda tangan Umar gitu. Maka datang, nih kamu disuruh tanda tangan. Umar lihat kertasnya, dibaca-bacakan, baca-bacakan. Ini siapa yang nyuruh? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Umar? Disobeknya, dibuangnya gitu. Pulang kamu, apa-apa ini tanah milik negara, enak saja kamu pakai berdua itu. Saya pun juga mau begitu. Ini malah tanah milik negara, nggak bisa seperti itu. Maka pulang, pulang kamu. Nih, bawa pulang sampahnya. Lalu mereka berdua ini bingung. Kebalik dan seharusnya yang khalifah nih yang harusnya lebih tinggi jabatannya kok malah Umar yang gini. Maka mereka mengadu sama Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kami udah datang kepada Umar. Surat kamu apa surat engkau udah kami berikan. Dan apa yang dilakukan sama Umar? Dia merobek-robek surat ini gitu kan. Jadi gimana nih? Kami ikutin perintah engkau atau ikutin perintah Umar? Ya udah, Umar saja. Lah, mereka jadi bingung gitu kan. Nah, jadi ternyata Abu Bakar ini tetap mendahulukan perintah Umar. Ya barangkali karena keutamaan Umar banyak ya. Bisa jadi kayak kayak apa yang disampaikan seringkali menjadi ilham turunnya ayat Al-Qur'an, inspirasi ayat Al-Qur'an. Ya barangkali Abu Bakar melihat seperti itu, ya. Ketajaman firasat dari Umar pun juga tinggi. Nah, maka orang yang dua tadi nggak jadi. Suratnya udah disobek sama Umar. Padahal Khalifah udah tanda tangan. Presidennya udah tanda tangan, sementara hakimnya belum. Dan hakimnya melihat langsung disobek. Nah, itu unik ya. Baik, nah kita tinggal dikit lagi, tinggal 10 menit lagi. Baik, setelah itu nanti di masa Abu Bakar As-Siddiq ada namanya perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang melawan nabi palsu. Perang melawan nabi palsu ini banyak para hafiz Quran itu syahid. Banyak hafiz Quran itu syahid. Maka pada waktu itu Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, udah banyak yang syahid para hafiz Quran. Nah, jadi pada waktu itu Al-Quran belum ditulis dalam mushaf ya, masih di lembar-lembar, di kulit kulit onta, ya, di pelepah kurma, gitu gitulah. Maka Umar mengusulkan kepada Abu Bakar Siddiq, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya para eh, hafiz Quran sudah banyak yang syahid. Bagaimana kalau seandainya lembar-lembaran Al-Quran yang masih berserakan itu kita kumpulkan dalam satu mushaf?" Maka apa kata Abu Bakar? "Wah, Umar, ini nggak pernah dilakukan sama Nabi Muhammad. Ini nggak pernah dilakukan di masa Nabi Muhammad. Kalau kita lakukan ini, karena nggak pernah dilakukan sama Nabi Muhammad, ini kan bid'ah ini. Nggak boleh seperti itu." Maka apa kata Umar meyakinkan? Wahai Abu Bakar, ini baik loh. Kalau kita nggak lakukan ini, bayangkan kira-kira bagaimana generasi umat Islam di masa mendatang. Apakah mereka masih bisa mengetahui eh, isi dari Al-Quran? Ya, sementara hafiz Al-Quran itu banyak yang meninggal pada perang Yamamah ini. Maka Abu Bakar tetap kekeh tidak mau menuliskan Al-Quran, menyalin Al-Quran itu ke dalam sebuah mushaf. Tapi didesak loh sama Umar, didesak loh sama Umar. Nah, akhirnya Abu Bakar pun sholat istikharah, terbukalah hatinya dan dia pun memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menuliskan Al-Quran dalam lembaran. Nah, itu karena Umar bin Khattab. Baik.
Nah, sekarang kita langsung masuk ke Umar. Umar dia perintahkan menjadi khalifah. Abu Bakar Siddiq sakit di akhir-akhir masa pemerintahan beliau, dan perlu diketahui juga di masa Abu Bakar Siddiq, kaum muslimin itu udah diperintahkan, udah pasukan udah dikirim untuk memerangi negara terkuat di masa itu, yaitu Persia dan Syam. Ya, Persia dan Syam. Persia ini di arah Irak sana, arah Irak ya. Kalau di peta tuh Irak itu sebelah kanan, dan juga melawan orang-orang Romawi, orang di negeri Syam. Romawi ini tentara terkuat di dunia pada waktu itu. Nah, mereka mengarah ke negeri Syam di sebelah kiri lah. Dua pasukan itu diutus ke ke Persia, itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, ya. Ke negeri Syam itu dipimpin oleh seorang sahabat yang saya lupa namanya. Kalau tidak salah ya. Nah, nanti saya baca lagi. Nah, tapi nanti mereka itu akan dipimpin oleh Khalid. Nah, jadi ketika Khalid bin Walid memerangi Persia, itu mereka berhasil mengalahkan pasukan. Tapi belum selesai. Belum selesai. Nah, cuma orang Persia ini udah ketakutan. Lama mereka nggak muncul lagi. Nah, sementara dengan orang Romawi, kaum muslim ini kesulitan untuk melawan pasukan Romawi karena kuat. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq menulis surat kepada Khalid bin Walid beserta pasukannya yang tanya dari Persia, silakan pergi ke Syam dalam waktu singkat karena mereka membutuhkan pasukan yang sangat kuat. Maka Khalid bin Walid itu berangkat dari Persia ke negeri Syam lalu bersatu untuk melawan orang Romawi. Nah, sebelum mereka berhasil memenangkan pertarungan itu, nanti mereka akan menang, namanya perang Yarmouk, menang kaum muslimin, Abu Bakar meninggal dunia. Sebelum Abu Bakar meninggal dunia, mereka Abu Bakar menulis sebuah wasiat yang melanjutkan kepemimpinan beliau adalah Umar bin Khattab. Nah, itu yang saya sampaikan di awal tadi, Utsman bin Affan yang menulisnya, lalu Utsman bin Affan pun menyampaikan secara kepada publik bahwasanya Umar bin Khattab menjadi pemimpin. Baik, setelah Umar bin Khattab membuat sebuah menyampaikan pidato dan sebagainya, ya, intinya pendekatan dengan uh, pendekatan dengan kaum muslimin. Akhirnya setelah itu kebijakan yang dilakukan oleh Umar adalah di mana kan tadi kan Khalid bin Walid tuh ya udah merangi negeri Syam nih. Yang menjadi pemimpin intinya adalah Khalid bin Walid yang memerangi Romawi ini. Apa yang dilakukan sama Umar bin Khattab? Memecat Khalid bin Walid. Ini tentu mengagetkan karena apa? Karena Khalid bin Walid belum pernah kalah perang sama sekali sekalipun. Meskipun dia masih kafir pada perang Uhud, ya, ketika perang melawan Persia. Nah, ini perang melawan di negeri Syam ini pun juga seperti itu. Belum pernah kalah melawan Musailamah Al-Kadzab. Itu juga Khalid bin Walid yang menjadi pemimpin perangnya. Mereka nggak kalah. Nah, pas mau melawan negeri Syam, ini kan kuat. Tiba-tiba datang surat yang memecat Khalid bin Walid. Siapakah yang menggantikannya? Digantikan dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, termasuk 10 sahabat yang dimasuk surga. Nah, ini kalau kita baca buku Umar itu menjadi sebuah pertanyaan lah. Kok Khalid itu dipecat sama Umar? Padahal Khalid tak pernah kalah sama sekali peperangan, kan? Nah, salah satu alasan mengapa Khalid dipecat adalah karena kaum muslimin pada waktu itu sudah mengagung-agungkan Khalid. Nah, jadi mereka tuh bahkan sampai mengatakan, wah kalau Khalid yang jadi pemimpin pasukan, wah berarti menang lah kita itu. Nah, itu udah sampai seperti itu. Mereka akidahnya udah seperti itu. Maka uh, Umar nggak mau seperti itu. Umar maunya kaum muslimin itu perang menangnya itu karena Allah bukan karena Khalid. Maka Khalid digantikan oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dan alhamdulillah pada waktu itu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini unik. Setelah mendapatkan surat itu, surat pemecatan Khalid itu, dia mendapatkan surat pengangkatan dirinya, dia nggak mau ngasih tahu surat itu kepada Khalid, nggak mau kasih tahu kepada Khalid bin Walid. Nah, perang Yarmuk itu harusnya yang memimpin itu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tapi karena Abu Ubaidah mengerti perasaan pasukan muslimin, dia disimpan suratnya, nggak mau kasih tahu. Peranglah mereka, perang Yarmuk itu jumlah pasukannya sampai ratusan ribu, ya, 200-an ribu kalau tidak salah.
Jumlah kaum muslimin itu sekitar 30-an ribu. Nah, nanti perang menang, mereka gembira, senang-senang dan sebagainya. Setelah beberapa hari kemudian barulah Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan, "Khalid, ini ada surat untuk engkau dari khalifah." Dibaca sama Khalid. Dilihat ininya, tanggalnya. Lah, ini kan seharusnya sebelum perang Yarmuk gitu kan. Nah, jadi kenapa engkau tidak katakan dari awal itu? Kalau engkau katakan dari awal, sesungguhnya kemenangan itu milik engkau, wahai Abu Ubaidah. Maka apa kata Abu Ubaidah? Sesungguhnya siapa aja yang jadi pemimpin itu biasa saja lah ya. Yang penting kita sama-sama bisa memenangkan Islam. Dan akhirnya setelah menaklukkan Syam itu, setelah melakukan Romawi itu pada perang Yarmuk itu, nanti perang apa namanya menaklukkan Palestina, kemudian juga nanti Mesir, ya itu nanti Abu Ubaidah hanya pemimpin. Nah, Abu Ubaidah itu nanti akan syahid, ya akan syahid karena ada wabah yang terjadi di negeri Syam, kayak corona gitu ya, kayak corona. Nah, itu kita bisa dapatkan juga kisahnya bagaimana di masa Umar itu pernah jadi wabah. Nah, yang wafat adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu. Padahal dia adalah pemimpin pasukan utama kaum muslimin yang di Syam. Nah, kemudian nanti Umar bin Khattab ini lama nih pimpinnya. Karena kalau Bakar itu cuma 2 tahun, ya. Sementara Umar bin Khattab dia itu diamanahkan itu di tahun 13 Hijriah, nanti sampai tahun 23 Hijriah. Nah, lama. Setelah berhasil menaklukkan negeri Syam, bahkan Mesir, Umar berinisiatif untuk melanjutkan untuk segera menyelesaikan Persia tadi. Negara Persia itu kan belum selesai itu, baru pertengahan perjalanan. Nah, maka dia pun membentuk sebuah pasukan besar lagi, dipimpin oleh seorang sahabat yang juga dijamin masuk surga, namanya lah Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Umar bin Khattab menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin pasukan perang untuk melawan Persia, ya Raja Kisra yang kalau yang udah pernah dengar kisah sirahnya gimana Raja Kisra itu ketika dia didakwahi oleh Rasulullah dengan menggunakan suratnya disobek-sobek. Maka Rasulullah mengatakan, tunggu, nanti kerajaan dia akan disobek-sobek juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan akhirnya itu berhasil ditaklukkan di masa Umar bin Khattab. Ya. Baik, jadi itu adalah yang besar ya. Negeri Syam takluk itu terkuat itu. Kuat Syam, Persia takluk, Mesir takluk, itu luar biasa. Nah, termasuk Palestina, Baitul Maqdis itu kunci Baitul Maqdis itu kan biasa selama ini dipegang oleh orang Nasrani. Nah, ketika orang Umar ini berhasil menaklukkan itu, maka orang Nasrani itu maunya yang mereka tuh menyerahkan kunci Baitul Maqdis itu langsung khalifahnya. Maka Umar bin Khattab pun datang dari Madinah ke Palestina untuk menerima kunci Baitul Maqdis, ya. Baik, terakhir kita menceritakan bagaimana Umar bin Khattab wafat, ya, syahid. Nah, Umar bin Khattab ini eh, karena beliau tadi kan saya bilang berhasil menaklukkan Persia ya, berhasil menaklukkan Persia, berhasil mengalahkan orang Persia dan ada orang Persia yang sakit hati dengan banyaknya yang meninggal pada penaklukan Persia itu. Nah, namanya adalah Abu Lu'lu'ah ya, Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ini dia kayak budak gitu ya. Budak itu tawanan perang ya, tawanan perang. Nah, sebenarnya Umar udah bilang, eee, yang tawanan perang gak boleh ada yang tinggal di Madinah. Kalaupun boleh, palingan cuma hanya beberapa hari. Nah, Abu Luluha ini dia dibawa oleh seorang sahabat. Ya dia mah mikirnya nggak apa-apa lah itu kan, nggak akan mencelakakan. Nah, tibalah satu hari ketika Umar bin Khattab dia memimpin sholat kaum muslimin. Waktu itu sholat subuh. Ketika beliau sedang mengucapkan takbir, Allahu Akbar, tiba-tiba Abu Lu'lu'ah datang dengan menggunakan pisau bermata dua. Sini ke sini kayak gini ya. Jadi atas bawah tuh bisa berdarah. Ketika Umar memimpin sholat, Abu Lu'lu'ah langsung pergi ke tempat imam, langsung menusuk-nusuk Umar bin Khattab. Maka para sahabat yang pada waktu sedang sholat kaget gitu kan, langsung menyelamatkan Umar bin Khattab. Bahkan beberapa sahabat itu juga ada yang meninggal dunia. Ada sekitar 7 atau 13 orang yang syahid juga pada waktu itu.
karena serangan Abu Lulu'ah dia menggunakan pisau yang udah dilacurin, dilumurin sama racun. Maka Umar pun berdarah dan darahnya itu sangat banyak sekali. Tapi karena badannya itu kuat, dia masih sanggup. Jadi ketika itu beliau langsung pingsan, beliau langsung pingsan. Kemudian lama sampai seharian beliau pingsan. Para sahabat ini udah khawatir semua nih. Waduh, gimana nih pemimpin kita udah seperti ini. Abu Lu'lu'ah udah ditahan. Nah, setelah itu barulah Umar bin Khattab siuman. Umar bin Khattab siuman. Lalu apa kalimat pertama Umar? Hayalah sholat, hayalah sholat, hayalah sholat. Ayo kita sholat, ayo kita sholat. Karena dia diserangnya pada saat sholat, pingsan, pas bangun, dibilangnya, ayo kita sholat. Gitu ya. Para sahabat jadi bingung, wah luar biasa ini. Nggak mikir dia badannya udah darah semua itu. Nah, maka disebutlah, wahai Umar, kita tadi seperti yang sebelumnya dijelaskan. Maka Umar pun sholat dengan baring. Setelah itu, karena darahnya sangat banyak sekali. Para sahabat pun mengkhawatirkan kayaknya nyawa Umar nggak bisa diselamatkan lagi. Banyak darahnya. Nah, akhirnya Umar menginisiatif untuk membuat majelis syuro. Majelis syuro untuk rapat memutuskan siapa yang akan menjadi pemimpin Islam setelah dia meninggal dunia. Maka dikumpullah 6 orang sahabat. 6 orang ini adalah yang dijamin masuk surga tadi. Kan ada 10 ya. Nah, 10 tadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, dan juga Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Bakar kan udah syahid. Abu Bakar udah meninggal. Abu Ubaidah kan juga udah meninggal nih karena wabah tadi, kayak corona yang saya bilang tadi kan. Maka tinggal 8 ya. Umar tentu nggak lagi ya, karena dia mau meninggal. Tinggal 7. Nah, Umar tidak mengizinkan orang yang dari keluarga dia menjadi majelis syuro. Kita tahu Fatimah suaminya siapa? Said bin Zaid. Said bin Zaid termasuk orang yang dijamin surga. Maka Said bin Zaid dikeluarkan. Maka majelis syuro ada 6 orang. Itulah Tolhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Maka mereka berdua itu bermusyawarahlah untuk memutuskan siapa yang menjadi pemimpin Islam setelah Umar meninggal dunia. Dan belum kesepakatan itu diputuskan, Umar pun meninggal dunia. Kaum muslimin begitu terharu, begitu sedih karena ketika Umar bin Khattab memimpin itu banyak sekali kebijakan-kebijakan baru yang dibuat. Contohnya kalender. Kalender Islam pertama kali itu ada itu di masa Umar bin Khattab, ya. Sekarang kan di tahun 1442 Hijriah. Kalender itu pertama kali dibuat itu di masa Umar. Apalagi Umar juga membuat namanya Baitul Mal, ya, sebuah tempat menampung harta-harta kaum muslimin yang nanti akan dibagikan kepada kaum kafir, kaum kaum fakir miskin. Itu juga Umar yang menginisiatif. Kemudian juga membuat lampu-lampu jalan, itu juga di masa Umar. Kemudian tarawih berjamaah, itu juga di masa Umar. Pokoknya banyak inovasi di masa Umar bin Khattab itu. Bahkan mengalahkan pasukan imperium terkuat dunia juga di masa Umar. Maka ketika Umar bin Khattab itu wafat, syahid, kaum muslimin begitu kehilangan. Nah, tinggal 6 orang ini tadi, tugas mereka, apa yang mereka lakukan. Nah, jadi mereka musyawarah lah. Setelah musyawarah, mereka ini, kan 6 orang tadi ya, 6 orang. Tolhah, Tolhah bin Ubaidillah ini, dia memilih untuk suara dia itu untuk Utsman. Ya, Tolhah milih Utsman. Zubair milih Ali. Sa'ad bin Abi Waqqas dia milih Abdurrahman bin Auf. Ini bingung ya. 6 orang nih. Ini milih ini milih ini milih ini. Ini nggak ada yang pas nih.
Nah, Abi Waqqas dia jadi di masa Umar kan dia pernah jadi pemimpin juga. Saya nggak mau dapat amanah, saya kasih amanah sama Abdurrahman bin Auf. Ali milih siapa? Ya dia milih diri sendiri. Berarti dapat 2 suara. Utsman bin Affan milih diri sendiri, dapat 2 suara. Abdurrahman bin Auf belum memilih. Nah, suara tergantung pada Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya nggak mau memutuskan pada hari ini. Ini kacau seperti ini. Saya mau survei dulu. Maka Abdurrahman bin Auf survei dulu dia ke masyarakat. Survei di masyarakat, menanyakan bagaimana pendapatnya. Setelah beberapa hari dia survei, barulah dia memutuskan, saya memilih Utsman bin Affan. Maka di saat itulah Utsman bin Affan pun diamanahkan menjadi khalifah ketiga kaum muslimin. Insyaallah 2 pekan lagi kita akan menceritakan bagaimana perjalanan kaum muslimin di masa Utsman bin Affan. Karena di masa Utsman bin Affan lah nanti fitnah besar bermunculan dalam kaum muslimin. Bahkan nanti terjadi perang saudara antara kaum muslimin, antara Muawiyah bin Abi Sufyan, bahkan Ali bin Abi Thalib perang bersama istri Rasulullah Ali Aisyah. Terjadi pasukan yang sangat besar. Bahkan nanti Tolhah juga perang melawan Ali, Zubair juga perang melawan Ali. Ini kan 10 sahabat yang masuk surga, tapi mereka sama-sama perang saudara. Apa yang terjadi di masa Utsman bin Affan? Insya Allah 2 pekan lagi kita akan bahas. Karena waktu sudah habis, saya rasa cukup. Ya, mohon maaf jika seandainya ada kesalahan. Saya akhiri ya. Bilang taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja. Ya.